Sungguh kejamnya ibu mertua yang tega membuang anakku ke panti asuhan kumuh hanya demi bela selingkuhan suamiku yang katanya kaya raya dan akan dijadikan istri untuk suamiku. Aku yang selama ini pura-pura lemah tak terima diperlakukan seperti itu. Hingga akhirnya dengan ungkap identitas asliku yang selama ini aku sembunyikan. Aku buat mereka menderita selamanya. Sebelum masuk ke ceritanya, absen dulu yuk dengan cara subscribe, like, dan komen di bawah. Oke. Kita mulai. Jakarta belum pernah sebisik ini. Malam itu, di balik tembok tinggi perumahan elit berlapis keamanan maksimal, halaman depan rumah bergaya Mediterania seluas 1000 meter persegi itu diselimuti keheningan yang ganjil. Lampu-lampu taman menyala redup, menerangi patung-patung marmer dan air mancur yang berbisik pelan. Angin malam membawa aroma melati dari pagar hidup, bercampur dengan wangi tanah basah setelah hujan sore tadi. Rumah itu berdiri megap-megap dalam kemewahan yang sunyi. Di dalamnya, nyala api perapian listrik berpendar samar di ruang keluarga. Sofa kulit Italia, lampu gantung kristal Bohemia, dan lukisan asli pelukis ternama. Semua benda mati itu menjadi saksi bisu atas sebuah sandiwara yang telah berlangsung bertahun-tahun. Di dinding, jam antik berdetak pelan. Setiap detaknya seperti hitungan mundur menuju kehancuran yang belum disadari oleh siapapun, kecuali satu orang. Namaku Nuri Maulida, dan pada usia 32 tahun, aku adalah pewaris tunggal sekaligus direktur utama dari sebuah holding company yang membawahi belasan portofolio properti dan firma investasi kelas kakap di Jakarta. Namun, jika kau bertanya pada orang-orang di rumahku, aku hanyalah seorang istri penurut, admin freelance paruh waktu, yang menghabiskan hari-harinya dalam balutan daster lusuh sambil menghitung uang kembalian sayur. Rumah megah bergaya Mediterania seluas 1000 m yang kami tempati ini adalah kandang emasku. Atau lebih tepatnya sebuah panggung sandiwara tempatku menyamar menjadi miskin untuk memuji kesetiaan laki-laki yang kusebut suami. Galih Mahendra. Di mata dunia luar, dia adalah manajer tingkat menengah di sebuah perusahaan asuransi yang mapan, arogan, dan tampak sukses. Seorang pria alpha yang selalu mengenakan kemeja slim fit jahitan desainer, dan jam tangan buatan Swiss yang diam-diam kubayarkan cicilannya melalui sistem perusahaan cangkang tanpa sepengetahuannya. Galih selalu merasa dirinya adalah dewa pelindung yang berbaik hati memberikan numpang hidup kepadaku. Dia tidak pernah menyadari bahwa karirnya yang stagnan, mobil sedan Eropa yang ia kendarai dengan angkuh, bahkan makanan berkelas yang ia telan setiap hari, semuanya bersumber dari remah-remah kekayaanku. Galih hanyalah sebuah investasi buruk yang kini sedang menunggu waktu untuk kulikuidasi. Lalu ada Ibu Lastri, ibu mertuaku. Di lingkungan arisan dan pengajian elitnya, ia dikenal sebagai wanita parubaya yang anggun, berdarah biru, dan memiliki menantu perempuan lemah yang sangat beruntung diangkat derajatnya oleh putranya yang brilian. Di balik topeng kesucian sosialita itu, ia adalah predator gila harta yang rakus. Matanya selalu menatap lapar pada setiap perabotan mahal, lampu kristal, dan lukisan asli di rumah ini. Baginya, aku hanyalah benalu yang menghalangi Galih untuk mencapai kejayaan absolut. Ia tidak tahu bahwa setiap barang mewah yang ia sentuh dengan jari-jarinya yang penuh perhiasan hingga teh chamomile impor yang ia sesap setiap sore, dibeli dengan aliran dana dari kerajaan bisnisku. Belakangan ini, sandiwara mereka berdua menjadi semakin murahan dan tak tertahankan. Aroma parfum floral yang menyengat, terlalu manis dan murahan untuk kelas wanita karir sejati, mulai sering menempel lekat di kerah kemeja Galih saat ia pulang larut malam dengan alasan lembur akhir bulan. Ditambah lagi, hasil audit forensik pribadiku menunjukkan adanya mutasi mencurigakan dari rekening joint account yang selama ini sengaja kuberikan sebagai uang saku bulanan untuknya agar egonya tetap utuh. Tagihan makan malam eksklusif di restoran mewah kawasan SCBD, pembelian tas-tas branded kelas menengah, dan tagihan sewa apartemen harian, semuanya menjurus pada satu nama, Stefani, seorang agen properti abal-abal bergaya selebgram yang kini menjadi pelakor murahan peliharaan suamiku tercinta. Pagi ini, udara di ruang makan terasa dingin. Sedingin lantai marmer Italia yang dipijak Ibu Lastri. Aku menuangkan kopi hitam pekat ke cangkir porselen Galih. Sengaja memakai daster lusuh andalanku yang warnanya sudah mulai pudar. Rambutku kuikat asal-asalan dengan jepit plastik. Aku sengaja menekan pesonaku hingga ke titik terendah, membiarkan mereka merasa berada di puncak rantai makanan. Nuri, kopinya kurang panas, tegur Galih. Suaranya berat, dihiasi otoritas palsu yang memuakkan. Ia sibuk merapikan dasinya di depan pantulan kaca jendela besar yang menghadap ke kolam renang. Hari ini aku ada meeting besar dengan klien prioritas.
Pastikan jas biruku sudah di dry clean untuk besok. Aku butuh penampilan sempurna untuk memenangkan tender besar ini. Aku menunduk mengangguk pelan layaknya pembantu yang patuh. Meeting prioritas, pikirku sinis dalam hati. Sistem auto debit rahasia yang kupasang di rekening pribadinya baru saja mengirimkan notifikasi ke serverku tentang transaksi pemesanan suite room di sebuah hotel butik di Kemang untuk siang ini. Tender apa yang sedang kau menangkan di atas ranjang hotel pada jam kerja? Galih? Sudah diurus, Mas. Jawabku pelan tanpa nada. Ibu Lastri muncul dari lorong dapur, mengenakan setelan sutra pagi yang dibelikan Galih. Tentu saja menggunakan limit kartu kredit yang tagihannya bermuara ke kantongku. Ia duduk di ujung meja makan berbahan kayu jati solid. Menatapku dengan pandangan merendahkan yang sudah sangat kuhafal di luar kepala. Kamu itu, Nuri? Kalau pagi ya dandan sedikit. Suamimu itu manajer bergengsi. Masa istrinya kucel begini? Kayak babu? Cibir Ibu Lastri tajam. Tangannya meraih sepotong roti bakar. Untung Galih ini orangnya sangat sabar dan menerima kamu apa adanya. Kalau laki-laki lain yang punya jabatan, pasti sudah cari wanita yang lebih pantas untuk dibawa ke acara kantor. Wanita yang bisa bawa hoki, bukan yang cuma bisa menghabiskan beras. Iya, Bu. Maaf, jawabku datar. Hanya satu kata itu yang membuatku bertahan untuk tidak memanggil pengacaraku saat itu juga dan meratakan harga diri mereka dengan tanah. Tiba-tiba Raka, putra kecilku yang baru berusia 4 tahun, berlari masuk ruang makan dengan piyama dinosaurusnya. Langkah kecilnya terdengar riang, dan ia langsung memeluk kakiku erat-erat. Hanya kehadiran malaikat kecil yang tak berdosa inilah yang menjadi pasanku di tengah lautan pengkhianatan menjijikan di rumah ini. Mama, Raka mau susu. Pintanya manja. Matanya yang bulat berbinar menatapku. Aku segera berjongkok dan menggendongnya. Mencium aroma bedak bayi yang seketika menenangkan detak jantungku yang sempat menegang. Saat aku menatap wajah Raka, aku melihat masa depanku. Pewaris sah dari semua kerajaan finansial triliunan rupiah yang kubangun. Ia adalah batas suci absolut yang tidak boleh dilewati oleh siapapun di dunia ini. Galih melirik Raka sekilas. Wajahnya berkerut tidak suka. Tidak ada sedikit pun pancaran kasih sayang kebapakan di matanya. Raka, jangan ganggu mamamu terus. Bikin pusing kepala saja dengar suara anak kecil pagi-pagi. Bentaknya. Lalu ia menatapku tajam. Nuri, urus anakmu itu dengan benar. Jangan sampai tangisannya mengganggu fokus kerjaku kalau aku kebetulan sedang butuh ketenangan di rumah. Anakmu? Bukankah Raka juga anak kandungnya? Kalimat itu selalu menyayat ulu hatiku. Namun aku meredam amarah itu di balik ekspresi wajah yang kosong tak terbaca. Aku membawa Raka kembali ke kamarnya di lantai atas, meninggalkannya sebentar dengan mainan balok susun edukatifnya. Setelah memastikan ia aman, aku melangkah cepat ke ruang kerjaku yang tersembunyi. Mengambil iPad berlapis enkripsi militer dari dalam laci rahasia. Sebagai eksekutif yang terbiasa mengelola portofolio investasi raksasa, aku terbiasa membedah data. Aku kembali menelusuri setiap pergerakan finansial dan komunikasi Galih yang telah disadap oleh tim ITKU. Fanny, si agen properti gadungan itu, ternyata tidak hanya menghisap uang tunai suamiku. Ia mulai mencuci otak Galih untuk bermain di ranah yang jauh lebih berbahaya dan rakus. Aku membaca draft percakapan di aplikasi pesan Galih. Fanny mendesaknya dengan nada manja sekaligus memaksa, menyuruh Galih mencari modal segar sebesar 10 miliar rupiah demi membuka agensi properti bersama dan hidup bahagia berdua. Logika dasar. Dari mana seorang manajer asuransi berpenghasilan bulanan pas-pasan bisa mendapatkan uang miliaran rupiah dalam waktu singkat? Jawabannya ada tepat di bawah telapak kaki mereka. Rumah mewah yang mereka injaki ini. Aku tersenyum tipis. Senyum asimetris yang sama sekali tidak menggambarkan kehangatan, melainkan kalkulasi pembunuh bayaran. Ini adalah kandang emas yang sejak awal memang sengaja kujadikan umpan. Sertifikat rumah ini yang aslinya terdaftar atas nama orang tuaku yang telah tiada adalah incaran empuk mereka. Galih dan ibunya tidak pernah tahu bahwa 2 tahun yang lalu aku telah mengeksekusi manuver hukum tingkat tinggi. Aku telah mengalihkan 100% kepemilikan aset properti ini ke dalam sebuah entitas perusahaan cangkang yang berada di bawah kendali mutlak firma hukumku. Sertifikat berhologram yang saat ini tersimpan aman di brankas ruang kerja Galih, yang kuncinya selalu ia banggakan sebagai rahasia terbesarnya, hanyalah selembar kertas sampah. Itu adalah sertifikat dumi tingkat tinggi. Dicetak khusus dengan material serupa asli hanya untuk menipu mata-mata serakah yang tak paham hukum.
Aku melangkah kembali menuruni tangga menuju ruang makan untuk membereskan piring sisa mereka. Langkahku terhenti di balik pilar ruang keluarga saat mendengar Galih sedang menelepon seseorang. Suaranya sengaja direndahkan, diiringi tawa tertahan yang terdengar mesum. Iya, sayang, Fanny, sabar sedikit. Rumah ini posisinya strategis, pasti cepat laku dibeli investormu. Si tua bangka ibuku sudah setuju dengan rencananya. Kita tinggal singkirkan si parasit itu dan anak cengengnya sebentar dari rumah biar surveinya lancar tanpa halangan. Minggu depan uang mukanya pasti cair ke rekeningku. Darahku mendidih. Udara di sekitarku seakan tersedot habis. Digantikan oleh aura es yang menusuk tulang. Anak cengengnya, singkirkan. Aku sama sekali tidak peduli jika dia memanggilku parasit atau benalu. Aku bisa menahan semua hinaan murahan tentang daster lusuhku. Aku bahkan masih bisa mentolerir perselingkuhan fisiknya, dan membiarkannya merasa menang sejenak sebelum kulayangkan gugatan perdata yang akan memiskinkannya. Namun, membawa Raka ke dalam rencana busuk mereka, menjadikan darah dagingku yang tak berdosa sebagai penghalang yang harus disingkirkan dan dibuang ke tempat antah berantah demi uang. Tanganku mengepal kuat hingga kuku-kukuku menusuk telapak tangan, meninggalkan bekas bulan sabit yang perih. Mata yang selama bertahun-tahun menatap mereka dengan tatapan lugu dan tunduk kini berkilat dengan perhitungan iblis. Batas toleransiku telah resmi hancur berkeping-keping. Aku tidak akan lagi menunggu waktu yang tepat. Mereka berdua baru saja menggali liang lahat untuk kuburan finansial dan sosial mereka sendiri. Aku menatap punggung tegap Galih yang berjalan menuju pintu depan. Sementara Ibu Lastri kembali asyik menelusuri layar ponselnya, berhayal memilih perhiasan mana yang akan ia beli dengan uang haram hasil penjualan rumahku. Selamat menikmati sisa hari kebebasanmu, Galih, bisikku dalam hati. Suaraku menggema dingin bagai palu godam hakim. Kau pikir kau sedang menipu istrimu yang bodoh untuk menjual rumahnya? Padahal kau baru saja menandatangani surat utang berdarah yang akan mengubahmu dan ibumu menjadi gelandangan paling hina di pinggiran kota ini. Mulai detik ini, peran istri lugu telah resmi mati. Yang tersisa hanyalah sang eksekutor tanpa ampun. Permainan baru saja dimulai, dan aku akan pastikan mereka tidak akan memiliki satu sen pun yang tersisa. Bahkan hanya sekadar untuk membeli air mata penyesalan. Ruang kerjaku yang tersembunyi di balik panel kayu perpustakaan lantai 2 adalah pusat komando absolut. Disinilah aku mengendalikan operasi triliunan rupiah dari kerajaan bisnisku, jauh dari jangkauan mata suamiku yang sok pintar. Ruangan ini kedap suara, berlapis baja, dan dilindungi pemindai biometrik. Di tempat inilah sang ratu sesungguhnya bertahta, melepaskan topeng istri tertindas untuk kembali mengenakan jubah kekuasaannya. Layar monitor 4K di hadapanku terbagi menjadi 16 kotak live feed yang menampilkan setiap sudut rumah ini secara real-time. Resolusi tinggi itu menangkap dengan jelas pori-pori wajah Galih dan Ibu Lastri yang sedang duduk santai di sofa ruang keluarga. Mereka pikir mereka aman. Mereka pikir rumah ini adalah wilayah kekuasaan mutlak mereka. Faktanya, mereka hanyalah tikus-tikus laboratorium yang sedang berlari kegirangan di dalam labirin yang kurancang, menuju perangkap mematikan berisi aset beracun yang siap meledak, dan menghancurkan masa depan mereka berkeping-keping. Galih yang arogan, yang selalu membuatku mual, mengeluarkan sebuah map kulit dari brankas kecil miliknya. Ia menarik selembar kertas berhologram yang sangat ia yakini sebagai sertifikat tanah asli rumah megah ini. Ibu lihat ini. Suara Galih terdengar sangat jernih dari speaker tersembunyi berteknologi militer yang sengaja kupasang di balik lampu kristal. Fanny sudah menemukan investor bodoh yang siap membayar 15 miliar rupiah secara tunai untuk rumah ini. Proses lelang pribadinya sudah disiapkan dengan matang. Kita akan mendapatkan capital gain instan. Bu. Bersih tanpa potongan pajak yang memberatkan. Ibu Lastri mengelus kertas dumi itu dengan tangan gemetar penuh nafsu. Matanya berkilat serakah, memantulkan cahaya keserakahan yang mendarah daging. Akhirnya, Galih, akhirnya kamu bisa segera lepas dari bayang-bayang si parasit miskin itu. Ibu sudah muak melihat wajah udiknya, dan ibu sudah sangat jijik melihat daster lusuh yang ia pakai setiap hari. Mengotori pemandangan rumah mewah kita saja. Itulah kenapa kita harus bergerak sangat cepat minggu depan. Bu. Lanjut Galih menyandarkan punggungnya ke sofa kulit asli buatan Italia. Fanny akan membawa investornya untuk survei final dan penandatanganan dokumen di bawah tangan. Tapi ada masalah besar. Kita sama sekali tidak bisa membiarkan Nuri dan anak cengengnya itu ada di rumah saat investor datang. Ibu Lastri tersenyum sinis, senyum yang memperlihatkan kerutan kejahatan murni di wajah tuanya.
Itu gampang sekali, Galih. Kirim saja istrimu yang lugu itu keluar kota. Bilang padanya ada pelatihan admin freelance gratis di Bandung atau apapun. Yang penting dia pergi selama beberapa hari. Dia kan sangat bodoh dan selalu penurut pada suaminya. Lalu bagaimana dengan Raka? Tanya Galih. Suaranya tiba-tiba terdengar sangat jengkel hanya dengan menyebut nama darah dagingnya sendiri. Nuri pasti tidak akan mau menitipkannya pada ibu jika dia dinas luar kota. Dan aku jelas sama sekali tidak sudi mengurus anak itu saat transaksi penting. Tentu saja ibu juga tidak sudi mengurusnya. Sergah. Ibu juga tidak sudi mengurusnya. Cepat Ibu Lastri mengipas-ngepas wajahnya dengan gaya jijik yang melebih-lebihkan. Buang saja anak itu ke tempat penitipan. Kemarin ibu lihat ada penitipan anak 24 jam di daerah pinggiran dekat kawasan industri pabrik. Tempatnya kumuh, pasti murah meriah. Lingkungannya dekat bau selokan. Tapi biarlah, toh cuma beberapa hari. Nanti kalau transaksi sudah selesai dan uang 15 miliar itu sudah masuk rekeningmu, kita tinggal ganti kunci rumah. Lalu kita usir mereka berdua, biar mereka jadi gelandangan di jalan. Aku terdiam kaku menatap layar monitor. Darah di seluruh tubuhku seolah berhenti mengalir seketika. Mengubah setiap aliran nadi menjadi es yang tajam dan mematikan. Udara di sekitarku terasa menipis. Mereka benar-benar merencanakan untuk membuang putraku, pewaris tunggal dari seluruh kerajaan bisnisku, ke sebuah tempat kumuh beraroma bau selokan layaknya membuang kantong sampah, hanya demi memuluskan penipuan kotor mereka. Galih, laki-laki yang benihnya mengalir dalam tubuh Raka, bahkan tidak berkedip sedikit pun saat menyetujui ide gila ibunya. Ia hanya mengangguk puas, seolah Raka adalah sebuah barang rongsokan yang mengganggu estetika kehidupannya. Ide yang sangat cerdas, Bu. Puji Galih tertawa pelan dan licik. Aku akan pesankan tiket kereta ekonomi untuk Nuri besok pagi. Menyuruhnya pergi ke Bandung dengan alasan pekerjaan. Begitu dia naik kereta, aku akan langsung bawa Raka ke penitipan murah itu. Fani akan mengurus sisanya bersama notaris kenalannya di sini. Setelah uang muka cair, kita tinggalkan si benalu itu. Membusuk mencari anaknya sendiri. Aku mematikan audio feed secara sepihak. Keheningan absolut langsung menyergap ruang kerjaku yang kedap suara, berbanding terbalik dengan badai kategori 5 yang sedang berkecamuk menghancurkan sisa-sisa nuraniku. Tanganku bergerak sangat lincah di atas keyboard mekanik, membuka database rahasia perusahaanku. Aku tidak menangis. Air mata adalah kemewahan yang hanya pantas dimiliki oleh orang-orang lemah. Dan aku adalah seorang eksekutor yang tidak memiliki ruang sedikit pun untuk kelemahan atau rasa kasihan. Mereka pikir mereka sedang memainkan bidak catur yang jenius. Mereka pikir mereka akan segera mengusirku dan hidup bergelimang harta dengan si pelakor murahan itu. Sayangnya, mereka lupa dengan siapa mereka sedang bermain-main. Aku membuka file tata letak hukum kepemilikan aset rumah ini. Sertifikat yang sedang dielus dengan penuh cinta oleh Ibu Lastri di bawah sana hanyalah jebakan maut yang sempurna. Jika Galih berani menandatangani akta jual beli menggunakan dokumen palsu itu di depan investor, ia tidak sedang menjual rumahku. Ia sedang menandatangani surat pengakuan utang tak berujung, memalsukan dokumen negara, dan membeli tiket VIP menuju jeruji besi. Dalam hukum korporat, apa yang akan Galih lakukan disebut sebagai fraud tingkat tinggi. Namun, dalam kamus pribadiku, ini adalah tombol pelatuk untuk meratakan kehidupan mereka hingga ke akar-akarnya. Aku akan membiarkan mereka menjalankan rencana kotor ini dengan bangga. Ya, biarkan Galih menyusun skenario bodohnya. Biarkan dia membelikanku tiket kereta ekonomi, dan biarkan dia membawa Raka pergi ke tempat penitipan kumuh itu. Tentu saja aku sama sekali tidak akan membiarkan kulit Raka tersentuh sedikit pun oleh kotoran tempat itu. Begitu Galih memalingkan punggung arogannya dari penitipan anak tersebut, tim keamanan pribadiku yang berisi para mantan tentara bayaran elit akan langsung bergerak cepat mengamankan putraku ke penthouse mewah bintang 5 milikku. Aku akan mengawasi semua gerak-gerik mereka dari jarak yang sangat dekat. Aku menekan layar sentuh di samping mejaku, memanggil asisten kepercayaanku melalui sambungan telepon yang terenkripsi penuh. Siapkan tim penjemputan taktis lapis 1, perintahku dingin. Suaraku mengiris keheningan ruangan ini seperti silet tajam. Target utama, Raka. Waktu eksekusi, lusa, begitu target diturunkan dan ditinggalkan oleh subjek Alpha. Pastikan tidak ada satupun kamera jalanan yang menangkap pergerakan kalian. Dan segera hubungi firma hukum kita. Siapkan draft gugatan perdata maksimal, klaim kerugian material miliaran rupiah,
dan surat perintah pengadilan untuk penyitaan seluruh sisa aset atas nama Galih Mahendra. Bersiaplah untuk operasi likuidasi aset secara paksa dan agresif. Baik, Nyonya Nuri. Perintah diterima. Apakah kita akan langsung memblokir rekening utamanya sekarang? Suara asistenku terdengar profesional dan patuh di ujung sana. Belum, jawabku. Menyeringai sinis ke arah monitor yang masih menampilkan tawa kemenangan Galih dan ibunya. Biarkan mereka merasa menang. Biarkan uang muka dari investor hantu itu masuk ke rekeningnya agar bukti pidananya sempurna. Setelah uang itu mendarat, kunci semua akses finansialnya seketika, dan laporkan dia ke otoritas pusat agar terkena sanksi blacklist BI secara permanen seumur hidup. Aku ingin melihat secara langsung bagaimana reaksi seekor lintah yang tiba-tiba diremuk di bawah sepatu hak tinggiku. Aku menyandarkan tubuhku ke kursi kulit ergonomis, menatap lurus menembus lensa kamera yang mengarah ke ruang keluarga. Bermainlah sepuas kalian malam ini, Galih, Ibu Lastri, Fanny. Nikmatilah hayalan tingkat tinggi kalian tentang rumah mewah dan uang miliaran yang tak akan pernah kalian sentuh. Karena minggu depan aku akan memastikan kalian semua benar-benar menjadi sampah sejarah. Memohon ampun di atas lutut kalian yang kotor, untuk bisa kembali numpang hidup dalam bayang-bayang daster lusuh yang selama ini kalian hina. Permainan konyol kalian telah berakhir, dan eksekusi diam-diamku baru saja dimulai. Pagi ini, panggung sandiwara di rumah bergaya Mediterania ini mencapai babak komedi yang paling memuakkan. Matahari baru saja mengintip dari balik tirai sutra seharga puluhan juta, tirai yang kubeli langsung dari lelang di Milan, ketika Galih meletakkan selembar tiket kereta api di atas meja makan kaca. Kelas ekonomi. Kereta paling pagi dengan kursi tegak yang menyiksa punggung menuju sebuah hotel melatih di pinggiran Bandung. Alasannya agar aku bisa menghadiri pelatihan administrasi gratis yang katanya akan sangat berguna untuk masa depanku sebagai istri mandiri. Ini tiketmu, Nuri. Keretanya berangkat jam 7 tepat. Jangan sampai telat. Aku sengaja pesankan taksi online yang murah supaya kamu bisa belajar lebih berhemat. Ujar Galih dengan nada kebapakan palsu yang membuat asam lambungku naik. Ia merogoh dompet kulitnya. Dompet Bottega Veneta hasil menggesek kartu kredit tambahanku. Lalu meletakkan 3 lembar uang Rp100.000-an di samping tiket itu. Rp300.000. Itu cukup untuk makan di warung selama 3 hari di sana. Ingat, kamu itu istri manajer. Belajarlah yang rajin supaya otakmu sedikit berkembang dan tidak cuma bisa pakai daster lusuh di rumah. Jangan terus-terusan jadi benalu yang mengandalkan gajiku. Tambahnya dengan senyum arogan yang terasa begitu murahan. Rp300.000. Jumlah itu bahkan tidak cukup untuk menutupi biaya materai dari 1 lembar dokumen portofolio investasi yang kutandatangani setiap detiknya. Aku menatap uang kertas yang lecek itu, lalu menatap wajah Galih. Terima kasih banyak, Mas. Kamu memang suami yang sangat bertanggung jawab. Balasku pelan, menundukkan kepala dalam-dalam untuk menyembunyikan seringai iblis yang hampir meledak dari bibirku. Ibu Lastri yang sejak tadi duduk di sofa sambil menyeruput teh ikut mengambil peran. Ia berjalan menghampiriku dengan langkah gontai yang dibuat-buat, lalu memegang pundakku. Wajah tuanya menampilkan raut prihatin yang begitu palsu, hingga layak mendapatkan piala Oscar kategori manipulasi terburuk. Hati-hati di jalan, Nuri. Jangan khawatirkan rumah, ibu dan Galih yang akan mengurus semuanya. Kamu fokus saja perbaiki dirimu supaya pantas mendampingi anakku. Ucap Ibu Lastri dengan suara bergetar yang menjijikkan. Air mata buaya menggenang di pelupuk matanya. Dan soal Raka, ibu yang akan menjaganya dengan baik. Kebetulan ibu mau membawanya menginap di rumah saudara jauh supaya dia tidak rewel mencari ibunya. Kamu tenang saja. Menjaganya dengan baik. Kata-kata itu terdengar seperti racun sianida di telingaku. Aku tahu persis, saudara jauh, yang ia maksud adalah tempat penitipan anak 24 jam berbau pesing dan kotoran di kawasan pabrik. Raka yang baru bangun tidur berlari menuruni tangga. Ia langsung memeluk lututku. Merengek enggan kutinggalkan. Hatiku teriris melihat wajah polosnya. Namun aku harus memainkan peran ini dengan sempurna agar jebakan hukumku mengunci leher mereka. Aku berjongkok memeluk tubuh mungil Raka erat-erat, dan berbisik tepat di telinganya. Raka, anak pintar. Mama pergi kerja cuma sebentar ya, sayang. Sebentar lagi saja. Raka akan naik mobil bagus sama mama. Raka jangan menangis ya. Anak jagoan, bisikku mantap. Aku mencium pucuk kepalanya, menghirup aromanya dalam-dalam. Mama janji sayang, mereka akan membayar setiap detik ketakutanmu dengan kehancuran seumur hidup.
Aku melepaskan pelukan. Galih langsung menarik kasar tangan kecil putraku itu, menyuruhnya diam dengan tatapan mengancam. Aku meraih koper kain murahan yang sengaja kusiapkan, melangkah keluar rumah menuju taksi online butut yang sudah menunggu dengan mesin menderu kasar. Begitu mobil itu melaju keluar dari gerbang perumahan elit, aku menoleh ke belakang melalui kaca spion. Galih dan Ibu Lastri tidak masuk ke dalam rumah. Mereka berdiri di teras melakukan high five layaknya dua remaja yang baru saja berhasil membolos sekolah. Mereka tertawa lepas merayakan kepergian sang parasit. 3 kilometer dari kompleks perumahan, tepat di pelataran parkir sebuah minimarket sepi, aku menyuruh sopir taksi itu berhenti. Aku memberinya selembar uang Rp100.000 ekstra, menyuruhnya pergi. Begitu taksi butut itu menghilang di tikungan, sebuah Mercedes Maybach S-Class berwarna hitam pekat dengan plat nomor diplomatik palsu meluncur mulus dan berhenti tepat di hadapanku. Seorang pria tegap berjas hitam, mantan komandan pasukan khusus yang kini menjadi kepala keamanan pribadiku, segera turun dan membukakan pintu belakang dengan gerakan sangat presisi. "Selamat pagi, Nyonya Nuri. Markas komando berjalan sudah siap," sapanya tegas. Aku melangkah masuk ke dalam kabin mobil yang kedap suara dan beraroma kulit mewah. Aku melepas jepit rambut plastikku, membuangnya, dan merobek daster lusuh yang menutupi blazer desainer khusus yang kukenakan di baliknya. Asisten pribadiku, Sarah, sudah duduk di kursi seberang, menyodorkan segelas espresso ganda dan iPad Pro yang tersambung langsung dengan server keamanan rumah. "Status target, Sarah?" tanyaku dingin, menggeser layar iPad yang menampilkan 6 sudut CCTV rumahku. "Subjek Alpha dan subjek Beta sedang bergerak, Nyonya," lapor Sarah profesional. Mereka baru saja memasukkan Tuan Muda Raka ke dalam mobil Honda Civic. "Fanny, wanita simpanan itu, dilaporkan sudah berada di radius 5 km dari rumah Anda, membawa serta pria tua yang menyamar sebagai investor." Aku menatap tajam layar iPad. Terlihat jelas wajah bingung Raka saat Galih memaksanya masuk ke kursi belakang tanpa kursi. Ibu Lastri masuk ke kursi depan, sibuk merias wajah dengan lipstik merah menyala, bersiap menyambut calon menantu barunya dan uang miliaran rupiah hasil menipu. Mereka benar-benar pergi menuju tempat penitipan neraka itu. Sambungkan aku ke kapten tim eksekutor. Perintahku absolut. Dalam hitungan detik, suara berat kapten tim elitku terdengar di AirPods-ku. "Tim Alpha siap menunggu perintah, Nyonya." "Dengarkan aku baik-baik, Kapten." Suaraku merendah, menekan setiap suku kata dengan perhitungan maut. "Kalian ikuti mobil Civic putih itu. Jaga jarak. Jangan sampai memancing kecurigaan. Biarkan mereka menurunkan putraku di penitipan kumuh itu. Tapi detik di mana mobil Galih keluar dari gerbang penitipan, kalian bergerak. Ekstrak putraku dalam waktu kurang dari 60 detik. Jangan tinggalkan jejak. Jangan berinteraksi dengan staf penitipan. Amankan Raka di penthouse Ritz-Carlton. Jika ada yang menghalangi, lumpuhkan." "Siap laksanakan, Nyonya. Keselamatan Tuan Muda adalah prioritas absolut." Aku memutus komunikasi. Mataku kini beralih ke layar kedua yang menampilkan data dashboard perbankan Galih dan struktur hukum aset propertiku. Investor bodong yang dibawa Fanny itu akan menyerahkan draft surat perjanjian jual beli, SPJB, di bawah tangan beserta uang muka tunai sebesar 2 miliar rupiah yang akan ditransfer langsung ke rekening Galih. "Sarah, pastikan sistem auto debit di rekening Galih berstatus siaga penuh. Begitu dana 2 miliar dari pembeli hantu itu masuk, biarkan mengendap selama 12 jam agar bukti fraud tercatat permanen di sistem perbankan nasional. Setelah itu, kunci aksesnya total. Siapkan draft gugatan perdata atas nama PT kita, dan segera hubungi kepala kepolisian resor setempat. Semuanya sudah dalam posisi lock and load, Nyonya. Mereka tidak akan sadar leher mereka sudah masuk ke dalam tiang gantungan," jawab Sarah sambil tersenyum tipis. Aku menatap layar monitor. Mobil Galih kini perlahan memasuki jalanan sempit yang becek menuju penitipan anak tak berizin itu. Panggung sandiwara mereka sedang berada di puncak lakon, dan mereka merasa sebagai sutradara paling jenius di dunia karena berhasil membuang istri dan anaknya demi seorang pelakor murahan dan uang haram. Mereka tidak tahu bahwa tirai kematian finansial telah mulai diturunkan. Menarilah selagi bisa, Galih. Karena besok pagi, aku tidak akan hanya mengambil kembali anakku dan rumahku. Aku akan merampas hakmu untuk bernapas lega seumur hidup di bawah tekanan likuidasi aset yang tanpa ampun.
Layar monitor beresolusi tinggi di dalam kabin Mercedes Maybach S-Class yang melaju tenang ini menampilkan pemandangan yang membuat darahku mendidih hingga ke titik didih tertinggi. Drone pengintai taktis berukuran nano yang dikendalikan oleh tim keamananku merekam dengan jelas setiap detail menyedihkan dari lokasi itu. Sebuah bangunan semi-permanen beratap sengkaratan, berlokasi di gang sempit yang diapit oleh tembok pabrik pengolahan limbah. Dari layar saja aku seolah bisa mencium pekatnya bau selokan yang menggenang di depan pagar besinya yang reot. Inilah tempat penitipan anak murah meriah yang dipilih oleh Galih dan Ibu Lastri, untuk membuang darah daging mereka sendiri. Galih turun dari mobil, kemudian wajahnya ditekuk, merapikan kemeja mahalnya agar tidak tersentuh debu jalanan. Ibu Lastri menyusul, menutup hidungnya dengan sapu tangan sutra. Lalu Galih menarik paksa lengan kecil putraku. Raka menangis histeris. Anak sekecil itu yang terbiasa tidur di atas kasur latex anti alergi dan makan masakan koki pribadi, kini diseret dengan kasar menuju pintu kayu yang catnya sudah mengelupas. Diam, Raka. Jangan cengeng. Bentakan Galih terekam sempurna melalui mikrofon jarak jauh. Kamu di sini cuma 2 hari. Jangan bikin papa pusing. Papa mau urus bisnis miliaran, bukan urusin anak kecil rewel. Seorang wanita parubaya bertubuh tambun dengan daster yang jauh lebih mengenaskan daripada daster lusuh andalanku menyambut mereka dengan senyum gigi kuning. Galih menyerahkan beberapa lembar uang ratusan ribu. Nominal yang sangat menyedihkan jika dibandingkan dengan harga 1 botol anggur yang sering ia pesan di bar. Tanpa satu pun pelukan, tanpa satu pun ciuman perpisahan, Galih berbalik. Ibu Lastri bahkan tidak menoleh sedikit pun ke arah cucunya yang meronta-ronta dipegangi wanita asing itu. Mereka masuk kembali ke dalam mobil Civic putih itu dan melaju kencang. Meninggalkan Raka menangis memanggil mama di tengah kotoran dan keputusasaan. Mereka baru saja menjual jiwa mereka demi selembar dokumen yang aslinya adalah aset beracun. Mereka pikir mereka sedang menuju kebebasan finansial. Padahal mereka sedang melangkah masuk ke dalam peti mati yang sudah kupaku rapat. Target utama telah ditinggalkan. Subjek Alpha dan Beta bergerak menjauh dari lokasi menuju kompleks perumahan. Lapor Kapten Tim Alpha melalui AirPods-ku. Aku menarik napas panjang, menekan amarah yang nyaris merobek dadaku. Eksekusi sekarang, Kapten. Bawa putraku pulang. Laksanakan. Dari monitor, aku menyaksikan operasi militer tingkat tinggi itu berlangsung dalam diam. 3 buah SUV hitam anti peluru memblokir gang sempit itu dari 2 arah. 6 pria tegap berseragam taktis tanpa logo turun dengan presisi robotik. Mereka mendobrak gerbang reot itu tanpa suara berlebihan. 2 orang masuk ke dalam bangunan, sementara 4 lainnya mengamankan perimeter. Dalam waktu persis 40 detik, Kapten Tim Alpha keluar dari pintu kayu itu sambil menggendong Raka yang masih menangis ketakutan. Wanita penjaga penitipan itu hanya berdiri kaku di sudut ruangan. Terlalu syok melihat pasukan elit bersenjata lengkap masuk ke sarangnya. Kapten melemparkan segepok uang tunai ke atas meja reot wanita itu. Uang tutup mulut agar ia mengira Raka diambil oleh keluarga konglomerat yang bersengketa, sekaligus memastikan ia tidak akan berani menghubungi Galih untuk melapor. Target utama aman, Nyonya. Tidak ada cedera fisik. Kami sedang bergerak menuju titik kumpul. Bawa dia langsung ke penthouse Ritz-Carlton. Aku sudah menunggu di sana, jawabku absolut. Aku menyuruh sopirku untuk mempercepat laju mobil menuju kawasan Mega Kuningan. Di sanalah aku telah menyewa 1 lantai penuh hotel bintang 5 termahal di Jakarta, tempat yang pantas untuk pewaris tunggal kerajaan bisnisku. Kontras antara tempat menjijikan yang Galih pilihkan dan istana di atas awan yang kusediakan untuk anakku ini, adalah bukti paling nyata bahwa laki-laki itu hanyalah parasit yang tidak pantas bernapas di udara yang sama dengan kami. Setengah jam kemudian, pintu lift penthouse terbuka. Kapten masuk, menggendong Raka yang kini sudah berhenti menangis, berganti dengan isakan kelelahan. Aku berlari menyambutnya, merengkuh tubuh mungil itu ke dalam pelukanku. Aroma keringat dan ketakutan menempel di bajunya. Bau lingkungan kumuh yang nyaris merenggut kepolosannya. Aku memeluknya begitu erat, mencium setiap inci wajahnya. Mama di sini, sayang. Mama di sini. Raka aman sekarang. Orang jahat itu tidak akan pernah bisa menyentuh Raka lagi. Bisikku, sementara air mata kecil putraku membasahi blazer mahalku. Raka mencengkeram kerah bajuku. Papa tinggalin Raka. Ma. Tempatnya bau. Raka takut. Mama tahu, anak jagoan. Tapi Raka sekarang ada di istana. Lihat kamarnya besar, banyak mainan.
Aku menunjuk ruang keluarga penthouse yang telah disulap oleh asistenku menjadi taman bermain mewah penuh dengan Lego edisi terbatas dan kereta api listrik. Mata Raka perlahan berbinar, ketakutannya memudar melihat mainan-mainan itu. Begitu ia sibuk menyusun balok, aku bangkit berdiri. Wajah keibuanku menguap tanpa sisa, digantikan oleh topeng sang eksekutor berdarah dingin. Aku berjalan menuju meja marmer di sudut ruangan tempat Sarah telah menyiapkan layar pemantauan utama. Layar itu kini tidak lagi menyorot penitipan anak, melainkan ruang tamu rumah Mediteraniaku, panggung utama kebodohan mereka. Di layar itu, Galih dan Ibu Lastri baru saja tiba. Mereka disambut oleh Fanny, si pelakor murahan yang berdandan berlebihan dengan gaun merah menyala dan tas Hermes palsu. Di belakang Fanny duduk seorang pria parubaya berkacamata tebal membawa koper kulit asli. Pria itu adalah aktor sewaan Fanny, sang investor hantu yang konon siap mengucurkan dana miliaran rupiah. Lihatlah mereka, Sarah, kataku dingin. Mataku menyipit menatap layar. Mereka tertawa di atas penderitaan anakku. Galih bahkan sudah menyiapkan pulpen Montblanc untuk menandatangani akta bodong itu. Apakah tim hukum sudah siap, Nyonya? Tanya Sarah menyerahkan tablet yang berisi laporan keuangan real time. Tentu saja. Setelah tinta pena itu mengering di atas kertas berhologram palsu itu, dan dana uang muka masuk ke rekeningnya, Galih secara legal telah melakukan tindak pidana penipuan. Kita tidak akan membiarkan uang itu diam. Sistem auto debit akan langsung mendeteksi masuknya dana ilegal tersebut, memindahkannya ke rekening penampungan escrow sebagai jaminan ganti rugi, dan mengosongkan saldo pribadinya hingga minus. Aku sudah menyiapkan gugatan perdata dengan tuntutan penyitaan seluruh barang atas namanya. Aku menyesap kopi espresso yang disodorkan pelayan hotel, merasakan pahit yang nikmat mengalir di tenggorokanku. Galih dan ibunya akan pulang ke rumah ini setelah merayakan keberhasilan semua, berharap mendapatkan ketenangan tanpa kehadiran istri dan anak cengengnya. Mereka pikir mereka telah membuang benalu. Mereka tidak tahu bahwa mereka sendirilah yang akan segera ditendang keluar. Diseret menjadi gelandangan yang harus tidur berdampingan dengan nyamuk dan bau selokan yang tadi pagi mereka tertawakan. Bersiaplah, Galih, gumamku sambil tersenyum sinis ke arah monitor. Nikmati pesta kemenangan palsumu bersama pelacurmu itu. Karena besok aku akan merampas segalanya darimu. Gelarmu, harga dirimu, kebebasanmu, dan setiap lembar uang yang pernah kau curi dariku. Kau akan mengemis di atas runtuhan egomu sendiri. Operasi penyelamatan telah selesai dengan sempurna. Kini saatnya menyusun dokumen kematian finansial yang akan mencekik leher mereka tanpa belas kasihan. Raka bernapas teratur di atas ranjang king size berbalut spray linen Mesir di dalam kamar utama penthouse Ritz-Carlton ini. Gurat ketakutan yang sebelumnya tercetak jelas di wajah polosnya kini telah memudar. Digantikan oleh kedamaian absolut yang memang menjadi hak kelahirannya. Setelah memastikannya benar-benar tertidur pulas dan aman dalam penjagaan tim elitku, aku melangkah keluar menuju ruang tengah yang telah diubah menjadi pusat komando taktis. Aroma chamomile dari cangkir tehku menguar tipis, kontras dengan aura membunuh yang kini mengalir deras di setiap nadiku. Di layar monitor utama beresolusi 4K yang terhubung langsung dengan sistem CCTV tersembunyi di rumah Mediteraniaku, panggung komedi paling memalukan abad ini sedang diputar secara live. 4 orang duduk melingkar di ruang keluarga. Galih Mahendra, suamiku yang sebentar lagi hanya akan menjadi narapidana. Ibu Lastri, mertuaku yang gila harta. Fanny, si pelakor murahan yang sedang bermimpi menjadi nyonya besar. Dan seorang pria parubaya berkemeja batik sutra yang diperkenalkan Fanny sebagai Pak Surya, sang investor hantu. Ruang tamu itu didesain dengan presisi tingkat tinggi oleh firma arsitektur kenamaanku. Sofa kulit Chesterfield asli dari Italia, lampu gantung kristal Bohemia, dan meja tengah dari marmer Carrara. Semuanya kubeli dari kantong pribadiku. Dan di sanalah mereka duduk, merasa seperti raja dan ratu yang sedang bertahta di atas kerajaan yang mereka curi. Ibu Lastri bahkan dengan angkuhnya menyajikan teh Earl Grey kualitas premium dari lemariku untuk para tamu kotor itu. Jadi, Bapak dan Ibu sudah sepakat dengan harga final 15 miliar rupiah? Suara berat Pak Surya terdengar jelas melalui sistem penyadapan audio yang terpasang di balik pendingin ruangan. Pria itu membuka koper kulitnya, mengeluarkan setumpuk dokumen tebal. Jika semua dokumen legalnya lengkap dan asli, saya siap mentransfer uang muka sebesar 2 miliar rupiah hari ini juga ke rekening Tuan Galih. Sisanya akan dilunasi minggu depan saat penyerahan kunci. Galih menegakkan punggungnya, membusungkan dada dengan arogansi yang membuat perutku mual.
Ia merasa seperti seorang CEO miliarder yang sedang merampungkan mega merger. Tentu saja, Pak Surya. Anda berurusan dengan profesional. Rumah ini adalah properti keluarga kami yang sangat berharga, tidak memiliki sengketa, dan bebas dari beban utang apapun. Fanny yang duduk terlalu dekat dengan Galih hingga paha mereka nyaris bersentuhan tersenyum licik. Betul sekali, Pak. Galih ini orangnya sangat teliti. Surat-suratnya dijamin aman. Apalagi setelah si istri udiknya itu kami singkirkan sebentar keluar kota, kami bisa melakukan transaksi ini dengan sangat tenang tanpa gangguan. Ibu Lastri menimpali dengan tawa sumbangnya yang melengking. Ah, si Nuri itu, jangan sebut-sebut nama si benalu itu di sini. Bikin sial saja. Untung saja Galih pintar membelikan tiket kereta ekonomi murahan supaya dia pergi jauh. Wanita yang cuma bisa pakai daster lusuh setiap hari itu memang pantasnya dibuang ke kampung. Dia selama ini cuma numpang hidup pada kesuksesan anak saya. Kalau rumah ini sudah laku, kita bisa langsung usir dia dan anaknya ke jalanan biar tahu rasa. Aku tidak berkedip menatap layar. Tidak ada kemarahan reaktif yang meledak-ledak. Yang ada hanyalah kalkulasi yang semakin tajam dan mematikan. Mereka benar-benar tidak menyisakan satupun alasan bagiku untuk memberikan sebersit ampunan. Mereka berencana membuangku ke jalanan tanpa menyadari bahwa akulah yang memegang kendali atas gravitasi di dunia mereka. Galih berdiri, berjalan pongah menuju ruang kerjanya yang berada tepat di sebelah ruang keluarga. Aku memerintahkan sistem untuk beralih ke kamera 7. Terlihat Galih memutar kombinasi brankas bajanya dengan penuh percaya diri. Ia mengeluarkan sebuah map kulit berwarna coklat tua, mengelusnya seolah itu adalah jimat keberuntungannya, lalu berjalan tegap kembali ke ruang keluarga. Ini dia, Pak Surya, sertifikat hak milik asli, ucap Galih bangga, meletakkan dokumen berhologram itu di atas meja marmer. Dari balik layar monitor di penthouse megah ini, aku tersenyum dingin. Senyum sang eksekutor yang baru saja melihat korbannya mengalungkan tali gantungan ke lehernya sendiri. Dokumen yang terlihat begitu meyakinkan itu dengan cap Garuda dan tanda air resmi, adalah mahakarya kepalsuan. Itu adalah sertifikat dummy yang kupesan secara khusus dari seorang ahli pemalsu dokumen kelas kakap dengan harga 500 juta rupiah. Tujuannya hanya satu, menjadi aset beracun yang akan meledak tepat di wajah Galih Mahendra. 2 tahun yang lalu, melalui manuver hukum corporate fail yang sangat rapat, kepemilikan sah atas seluruh tanah dan bangunan rumah itu telah kualikan sepenuhnya ke PT Nurma Investama, holding company milikku. Secara de jure, rumah itu adalah aset korporat yang tak bisa disentuh individu. Dengan menyajikan dokumen palsu itu kepada pihak ketiga dan mengklaimnya sebagai milik pribadi, Galih tidak hanya melakukan kebohongan rumah tangga yang menyedihkan. Ia sedang mengeksekusi tindak pidana penipuan dan penggelapan sesuai pasal 378 dan 372 KUHP dengan potensi kerugian finansial bernilai miliaran rupiah. Pak Surya mengambil dokumen itu, membolak-baliknya dengan lagak seorang ahli hukum senior karena ia sebenarnya adalah bagian dari komplotan Fanny yang hanya mengincar uang komisi dan penipuan berlapis. Pria itu hanya berpura-pura memeriksa. Sempurna. Hologramnya tembus, cap BPN-nya jelas. Saya tidak melihat ada masalah apapun di sini, Tuan Galih. Kalau begitu, mari kita selesaikan transaksi bersejarah ini, desak Fanny tak sabar. Matanya memancarkan ketamakan yang menjijikkan, membayangkan dirinya segera berenang dalam lautan uang tunai. Galih, cepat tanda tangani surat perjanjian jual beli itu biar Pak Surya bisa langsung transfer uang mukanya ke rekeningmu. Galih mengambil pulpen Montblanc dari saku jasnya. Pulpen mahal yang lagi-lagi kubelikan untuk hadiah ulang tahunnya tahun lalu. Ia menunduk angkuh di atas kertas perjanjian di bawah tangan itu. Tinta hitam pekat mulai mengukir tanda tangannya. Tanda tangan di atas kertas kematian. Setiap tarikan garis yang ia buat adalah paku berkarat yang kutancapkan ke dalam peti mati finansialnya. Sudah, ucap Galih lega. Menggeser kertas itu ke hadapan Pak Surya. Silakan diproses, Pak. Pak Surya mengambil ponselnya, membuka aplikasi perbankan bisnis. Baik, sesuai kesepakatan, uang muka 2 miliar rupiah masuk rekening pribadi Anda, Tuan Galih. Proses transfer sedang berjalan. Di ruang komandoku, asistenku Sarah langsung bersuara tegas. Nyonya, Intercahap sistem perbankan menangkap adanya aliran dana masuk. 2 miliar rupiah dari rekening atas nama Surya Aditama sedang bergerak mulus menuju rekening pribadi subjek Alpha. Aku menatap lekat dashboard finansial rahasia di tabletku. Angka saldo Galih yang tadinya hanya belasan juta,
Sisa uang saku bulanan recehan dariku kini meroket tajam menjadi 2.015.450.000 rupiah. Di layar CCTV, ponsel Galih berbunyi nyaring. Notifikasi mobile banking masuk. Galih mengangkat ponselnya tinggi-tinggi, tertawa lepas bersama Fani dan Ibu Lastri. Mereka saling berpelukan erat merayakan capital gain palsu yang mereka pikir berhasil mereka curi dariku. Uangnya sudah masuk. Bu, sayang, kita kaya. Seru Galih kegirangan, mencium pipi Fani tepat di depan mata ibunya yang justru bertepuk tangan bangga penuh kemenangan. Aku menyandarkan punggungku ke kursi kulit, mengetuk jari telunjukku ke atas meja marmer dengan ritme yang lambat dan mematikan. Jebakan telah resmi tertutup rapat. Bukti fraud telah sempurna tercatat dalam sistem mutasi perbankan nasional dan tak bisa dihapus. Mereka baru saja menelan kail besi yang sengaja kuolesi madu beracun. Sarah, panggilku pelan, sama sekali tanpa mengalihkan pandangan dari layar monitor yang menampilkan pesta pora para tikus kotor itu. Iya, Nyonya Nuri. Aktifkan sistem auto debit sekarang juga. Kuras seluruh saldo 2 miliar itu dalam hitungan detik. Pindahkan ke rekening escrow perusahaan sebagai sita jaminan awal atas penipuan ini. Kunci semua kartu kredit dan debitnya secara permanen. Aktifkan protokol blacklist BI melalui jaringan direksi bank kolega kita. Dan siapkan draft laporan kepolisian atas tindak pidana pemalsuan dokumen serta penelantaran anak di bawah umur. Sarah mengetik dengan kecepatan kilat di keyboardnya. Layar berkedip. Sistem terkunci, Nyonya. Saldo Tuan Galih kini resmi menjadi 0. Status finansial dibekukan total tanpa celah. Tertawalah yang keras malam ini, Galih. Minumlah anggur termahal dari lemariku. Rayakanlah kemenangan semumu bersama pelacur dan ibu mertuaku yang gila harta itu. Karena saat matahari terbit esok pagi, pintu rumah itu akan didobrak hancur. Kalian tidak akan menemukan istri lugu berdaster lusuh yang menangis, melainkan malaikat pencabut nyawa yang akan menyeret kalian menjadi gelandangan paling hina, membusuk menjadi sampah sejarah di dalam sel penjara yang dingin dan tanpa belas kasihan. Aku berdiri di depan jendela kaca setinggi langit-langit penthouse Ritz-Carlton, memandangi kerlap-kerlip lampu kota Jakarta yang terhampar bagai karpet berlian di bawah kakiku. Di tanganku, sebuah tablet kelas militer menampilkan dashboard perbankan dengan satu angka merah yang terus berkedip statis di layar. 0 rupiah, saldo yang beberapa menit lalu membengkak menjadi 2.015.450.000 rupiah, akibat uang muka penjualan rumah bodong itu, kini telah menguap tanpa sisa. Sistem auto debit rahasia yang kutanam di inti rekening Galih telah bekerja bak predator puncak yang mencabik mangsanya. Uang miliaran itu telah tertelan utuh ke dalam escrow perusahaan cangkangku. Dikunci mati oleh hak veto absolutku sebagai pemegang saham mayoritas. Melalui sistem penyadapan audio 2 arah yang diretas oleh tim ITKU langsung ke dalam mikrofon ponsel pintar Galih, aku mendengarkan euforia palsu mereka yang menggema dari dalam mobil sedan Eropa yang cicilannya, tentu saja, ku bayar. Galih, sang pria arogan yang merasa baru saja meraih capital gain brilian dari menipu istrinya sendiri, sedang menyetir menuju kawasan elit SCBD. Sayang, malam ini kamu boleh pilih tas Hermes seri apapun yang kamu mau di butik langgananku. Bujuk Galih. Suaranya berat oleh kesombongan. Anggap saja itu hadiah kecil dariku karena kamu sudah repot-repot membawa investor itu. Setelah sisa pembayaran lunas minggu depan, kita langsung liburan ke Eropa. Kita tinggalkan si parasit cengeng itu membusuk di gubuk reot bersama daster andalannya. Terdengar tawa manja Fani, si pelakor murahan yang sedang mabuk kepayang oleh janji-janji surga. Ah, Mas Galih memang yang terbaik. Istrimu yang udik itu memang cuma benalu. Dia pantas jadi gelandangan. Lagi pula, bau badannya pasti sudah bercampur dengan bau selokan karena keseringan pakai daster lusuh. Ibu Lastri tak mau kalah dari kursi belakang. Ibu mau gelang copart yang ada berliannya. Galih, kamu anak yang berbakti. Akhirnya rumah itu berguna juga. Wanita kampung itu selama ini cuma numpang hidup di rumah orang tuanya yang sekarang sudah jadi hak mutlakmu. Hak mutlak. Aku tertawa dingin. Tawa tanpa suara yang bergema di ruang komandoku. Ibu mertuaku yang gila status itu tidak sadar bahwa satu-satunya hak mutlak yang dimiliki anaknya saat ini hanyalah tiket emas menuju kehancuran reputasi. Dokumen rumah itu adalah aset beracun. Dan dengan menerima aliran dana gelap itu, Galih baru saja masuk ke dalam radar audit forensik otoritas finansial negara. Sekitar 20 menit kemudian, GPS menunjukkan mobil mereka berhenti di lobi sebuah mall paling eksklusif di Jakarta Selatan.
Melalui peretasan akses kamera keamanan butik high-end kelas dunia yang dilakukan oleh asistenku, Sarah, layar monitorku kini menampilkan visual real-time. Galih melangkah bak seorang pangeran minyak menggandeng Fanny dengan dagu terangkat tinggi. Ibu Lastri mengekor di belakang. Matanya liar memindai setiap perhiasan emas, mutiara, dan berlian yang dipajang di etalase kaca. Fanny langsung menunjuk sebuah tas kulit buaya eksotis berwarna hijau zamrud. Sementara Ibu Lastri meraup 3 buah gelang bertatahkan berlian ke atas nampan bludru. Totalnya menjadi Rp685.500.000. Bapak, ucap pramuniaga butik itu dengan senyum profesional yang terekam jelas di audionya. Galih mengeluarkan kartu debit platinumnya. Kartu yang terhubung langsung dengan rekening tempat uang muka itu mendarat, lalu menyerahkannya dengan gaya acuh tak acuh. Gesek saja, tanpa PIN. Inilah momen puncaknya. Momen di mana oksigen di sekitarku terasa begitu manis. Pramuniaga itu memasukkan kartu ke dalam mesin. Terdengar bunyi bip panjang yang tidak menyenangkan. Kening wanita itu berkerut sopan. Maaf, Bapak. Transaksinya ditolak oleh pihak bank penerbit. Galih mendecak kesal, merasa harga dirinya tersenggol di depan sang pelakor murahan dan ibunya. Mesinmu yang rusak kali. Coba ulangi. Saldo saya ada 2 miliar lebih di sana. Masukkan chipnya yang benar. Mesin digesek untuk kedua kalinya. Bip panjang kembali terdengar. Kali ini diikuti oleh struk kecil yang keluar mencetak kalimat mematikan. Do not honor. Account blocked. Maaf, Tuan. Akun Anda dibekukan oleh sistem pusat. Lapor pramuniaga itu. Nadanya kini mulai diwarnai kecurigaan. Kepanikan murni langsung merayap naik ke wajah Galih, menyedot habis warna darah dari pipinya. Ia merebut kartu itu dengan kasar. Tangannya mulai gemetar. Ia buru-buru mengeluarkan ponselnya. Jempolnya bergerak panik membuka aplikasi mobile banking. Melalui peretasan layar, aku bisa melihat persis apa yang ia lihat. Saldo 0 rupiah. Keterangan, sistem akun dibekukan, status blacklist BI, indikasi fraud penipuan. Tidak mungkin. Ini tidak mungkin. Uangnya tadi ada di sana. 2 miliar. Jerit Galih. Suaranya pecah. Melupakan semua tata krama elegan yang mati-matian ia bangun. Ia menekan tombol refresh puluhan kali hingga aplikasinya crash. Fanny yang menyadari ada sesuatu yang tidak beres langsung membuang tas hijau zamrud itu ke meja kasir. Mas Galih, apa maksudnya ini? Kamu mau mempermalukanku di depan umum? Mana uangnya? Sabarlah, Fanny. Banknya pasti error. Ini pasti sistem sialan mereka yang bermasalah. Raung Galih kalap. Ia segera menekan nomor call center prioritas bank. Aku memberi isyarat pada Sarah. Dengan sigap, Sarah membelokkan rute panggilan call center Galih ke meja operator palsu di ruang komando kami. Asisten hukumku yang sangat terlatih mengangkat panggilan itu. Selamat malam, Tuan Galih Mahendra. Ada yang bisa kami bantu? Suara asisten hukumku dengan nada robotik khas bankir. Kenapa rekening saya diblokir? Kenapa saldonya 0? Saya baru saja menerima transfer masuk 2 miliar rupiah. Kembalikan uang saya sekarang juga. Galih berteriak histeris, menarik perhatian seluruh pengunjung butik elit tersebut. Ibu Lastri mulai memegangi dadanya. Napasnya tersengal melihat putranya kehilangan kendali. Mohon maaf, Tuan Galih. Rekening Anda secara otomatis disita oleh sistem penjaminan otoritas berwenang. Akibat adanya temuan audit forensik terkait aliran dana fiktif dan transaksi aset beracun ilegal. Status Anda saat ini telah masuk dalam daftar blacklist BI secara permanen. Segala bentuk portofolio dan akses finansial Anda telah dibekukan guna persiapan pelunasan gugatan perdata yang diajukan oleh PT Nurma Investama. Saldo Anda saat ini resmi ditarik sebagai sita jaminan. Galih mematung. Tubuhnya seakan tersambar petir berkekuatan jutaan volt. Ponsel mahal itu terlepas dari genggamannya yang lemas. Jatuh menghantam lantai marmer butik hingga layarnya retak. Tepat seperti retaknya kewarasan pria itu malam ini. PT Nurma Investama. Itu adalah perusahaan yang memakai singkatan namaku. Galih, kenapa diam saja? Bayar gelangnya. Ibu Lastri mulai meratap histeris, tak peduli pada tatapan jijik para pengunjung butik dan satpam yang mulai mendekat untuk mengusir mereka karena membuat keributan.
Fanny menyadari bahwa pria di depannya kini lebih miskin dari pengemis. Ia meludah di lantai. Pria bangsat. Kau menipuku. Kau miskin? Jangan pernah hubungi aku lagi. Teriak Fanny lalu berlari keluar butik. Meninggalkan Galih dan Ibu Lastri dalam lautan rasa malu yang tak tertanggungkan. Aku tersenyum puas dari menara gadingku. Malam ini, ilusi mereka hancur berkeping-keping. Mereka tak lebih dari sekadar sampah sejarah yang siap kulemparkan ke tempat pembuangan akhir. Sang eksekutor tidak butuh pisau untuk membunuh mangsanya. Cukup dengan sebuah algoritma perbankan. Aku mematikan monitor dengan satu sentuhan elegan, membiarkan layar menjadi hitam pekat. Pertunjukan komedi malam ini telah usai. Aku berjalan perlahan menuju kamar utama. Tempat Raka tidur dengan tenang. Aku mengelus rambut putraku, membisikkan janji kemenangan di telinganya. Keadilan finansial bukanlah tentang siapa yang paling keras berteriak, melainkan siapa yang memegang kunci brankas terakhir. Besok fajar akan menyingsing membawa mimpi buruk terburuk bagi Galih Mahendra. Hukuman yang kusiapkan akan memastikan mereka memohon untuk bisa tidur di selokan kotor. Karena bahkan aspal jalanan pun terlalu mahal untuk diduduki oleh manusia-manusia pengkhianat seperti mereka. Malam itu, udara Jakarta terasa sejuk. Namun atmosfer di dalam kabin Mercedes Maybach S-Class milikku jauh lebih dingin dan tajam. Mobil mewah bernilai belasan miliar ini meluncur mulus melewati gerbang besi setinggi 3 meter yang menjaga rumah Mediteraniaku. Masa-masa kelam di mana aku harus menundukkan kepala dan menyembunyikan identitasku di balik sehelai daster lusuh kini telah resmi tamat. Aku melangkah keluar dari mobil, bukan lagi sebagai istri lugu yang bisa diinjak-injak, melainkan sebagai sang ratu. Sang eksekutor yang turun dari singgasananya untuk menagih nyawa finansial para pengkhianat. Aku mengenakan setelan jas haute couture dari Armani berwarna navy blue yang memeluk postur tubuhku dengan presisi absolut. Di pergelangan tanganku melingkar Rolex Daytona Ice Blue edisi terbatas. Dan langkah kakiku dipertajam oleh ketukan mematikan dari sepasang sepatu hak tinggi Christian Louboutin. Di sisi kananku berjalan Pak Hermawan, pengacara korporat paling ditakuti di ibu kota. Di belakangku, 2 orang bodyguard elit berseragam hitam legam mengikuti dengan langkah tegap tak bersuara. Melalui aplikasi sadap suara di telingaku, aku tahu persis apa yang sedang terjadi di dalam ruang keluarga. Setelah insiden memalukan di butik tadi, Galih rupanya berhasil membujuk Fanny yang sempat kabur untuk kembali ke rumah ini. Pria narsistik itu dengan putus asa merajut kebohongan baru, berusaha menutupi kebangkrutan instannya. Fanny, sayang, kamu harus percaya padaku. Itu pasti cuma limit transaksi harian bank. Mereka panik melihat dana capital gain sebesar 2 miliar masuk tiba-tiba. Rayu Galih. Suaranya bergetar oleh kepanikan yang berusaha ia sembunyikan di balik segelas anggur merah murahan. Besok pagi aku akan mendatangi kantor pusat bank sialan itu dan mengamuk di sana. Uang kita aman. Sistem perbankan memang bodoh. Bikin ibu sangat malu dilihat satpam. Rutuk Ibu Lastri dengan nada melengking. Ini pasti gara-gara kutukan aura miskin si benalu itu. Si Nuri memang parasit pembawa sial. Sejak dia numpang hidup di rumah ini, energi negatifnya selalu menghalangi rezekimu. Galih mendengus kasar, menuangkan anggur lagi ke gelasnya. Tenang saja, Bu. Besok begitu urusan bank ini selesai dan sisa pembayarannya lunas, aku akan langsung mengusir wanita tak berguna itu. Biar dia dan anak cengengnya itu pindah ke gubuk reot di pinggiran rel kereta. Memang di sanalah habitat asli mereka. Bersama para gelandangan yang bajunya menempel bau selokan. Aku tidak sudi melihat wajah melasnya lagi. Lakon menyedihkan ini sudah harus dihentikan. Aku memberi isyarat kecil dengan telunjukku. Salah satu bodyguardku melangkah maju dan mendobrak pintu kayu mahoni ganda itu dengan satu tendangan presisi. Pintu terbuka dengan suara hantaman keras yang menggema ke seluruh penjuru rumah. Menggetarkan lampu kristal di langit-langit. Bam! Galih, Ibu Lastri, dan Fanny melonjak dari sofa kulit mereka. Gelas anggur di tangan Galih tergelincir jatuh menghantam lantai marmer hingga pecah berkeping-keping. Cairan merahnya merembes seperti darah yang mewakili nasib mereka malam ini. Mata mereka terbelalak lebar. Bola mata mereka nyaris keluar dari rongganya saat melihat sosok yang berdiri di ambang pintu. Ketukan sepatuku bergema lambat dan konstan, mengiris keheningan ruangan yang tiba-tiba membeku. Aku berjalan masuk dengan keanggunan seorang aristokrat,
menatap mereka bertiga seolah mereka hanyalah kuman mikroskopis yang mengotori lantai bersihku. Nuri, bisik Galih. Suaranya tercekat di tenggorokan. Matanya memindai setelan mahalku, jam tanganku, dan pengawal-pengawal berbadan raksasa di belakangku. Arogansinya mencoba melawan kepanikannya. Apa-apaan ini? Dari mana kamu dapat baju-baju mahal itu? Kamu menyewanya? Dan siapa preman-preman yang kamu bawa masuk rumahku ini? Hah? Ibu Lastri ikut tersadar dari keterkejutannya, langsung memasang wajah galak andalannya. Berani sekali kamu kurang ajar mendobrak pintu rumah anakku. Dasar wanita kampung tidak tahu diuntung. Suami sedang pusing urusan miliaran. Kamu malah pulang main drama bawa preman. Aku berhenti tepat 2 meter di hadapan mereka. Senyum asimetris yang sedingin es terbentuk di sudut bibirku. Rumah anakmu. Suaraku mengalun tenang. Namun setiap silabelnya meneteskan bisa yang mematikan. Preman? Oh, Ibu Lastri sayang. Mereka bukan preman. Ini adalah tim keamanan eksekutif dan kuasa hukum utama dari PT Nurma Investama. Perusahaan konglomerat yang baru saja menyita saldo 0 rupiah kebanggaan putramu. Galih terhuyung mundur selangkah. Wajahnya yang tadinya merah karena alkohol kini memucat-pucat bagai mayat. PT Nurma Investama? Apa maksudmu? Jangan bicara melantur. Pak Hermawan melangkah maju, membuka koper baja miliknya dan melemparkan setumpuk dokumen legal yang dicetak tebal ke atas meja marmer tepat di atas noda tumpahan anggur Galih. Biar saya yang menjelaskan, Tuan Galih, ucap Pak Hermawan dengan wibawa mengintimidasi. Ini adalah dokumen portofolio kepemilikan aset yang sah. Rumah yang Anda pijak ini, seluruh isinya dan tanahnya, 100% adalah milik PT Nurma Investama. Di mana Nyonya Nuri menjabat sebagai direktur utama sekaligus pemegang saham tunggal. Fanny yang sejak tadi terdiam kaku, kini mulai gemetar hebat. Ia menatap Galih dengan pandangan ngeri. Mas, kau bilang ini rumahmu? Kau bilang istrimu miskin. Aku mengalihkan tatapanku pada Fanny, membedah jiwa rakusnya dengan satu lirikan tajam. Pelakor murahan sepertimu memang sangat mudah ditipu oleh ilusi palsu. Kau mempertaruhkan masa mudamu untuk seorang pria bermental pengemis yang bahkan cicilan mobil dan celana dalam mahalnya pun aku yang bayar. Fanny menutupi mulutnya, tak bisa berkata-kata saat realitas menampar keras wajahnya. Sertifikat yang kau gunakan untuk menipu investor bodohmu siang tadi adalah sertifikat palsu yang sengaja ku biarkan kau temukan. Lanjutku, kini menatap lurus ke dalam pupil Galih yang mengecil karena teror absolut. Itu adalah aset beracun yang kusiapkan khusus untuk lehermu. Galih, ketika kau menandatangani kertas itu dan menerima uang 2 miliar tersebut, kau secara hukum telah melakukan tindak pidana fraud tingkat dewa. Tidak. Ini bohong. Uang itu ada di rekeningku. Bank yang salah. Galih meraung mencoba menyangkal realitas yang sedang mengulitinya hidup-hidup. Bank tidak pernah salah. Galih. Potongku mutlak. Sistem auto debit yang menyedot habis seluruh uang harammu dalam hitungan detik itu, aku yang memprogramnya. Status blacklist BI yang membuatmu dipermalukan di mal tadi, aku yang mengesahkannya dengan menggunakan hak veto mutlakku di jajaran direksi perbankan kolega. Kalian pikir aku pergi naik kereta ekonomi dengan uang 300.000 rupiah? Aku memantau seluruh kebodohan kalian dari penthouse bintang 5ku sambil minum kopi saat kalian membuang putraku. Kata, putraku, kucapkan dengan penekanan yang membuat suhu ruangan terasa anjlok di bawah 0 derajat. Ibu Lastri jatuh terduduk di atas sofa. Kakinya kehilangan tenaga untuk menopang tubuh tuanya yang kini gemetar ketakutan. Kau menjebak kami. Kau wanita iblis. Desis Galih. Air mata keputusasaan mulai menggenang di matanya. Ia tidak lagi terlihat seperti manajer sukses, melainkan seperti seekor tikus got yang terpojok. Aku bukan iblis, Galih. Aku hanyalah audit forensik dari semua kebohongan busukmu yang kini datang menagih utang. Balasku tanpa emosi. Pak Hermawan kembali mengetuk dokumen di atas meja. Malam ini juga kami resmi mendaftarkan gugatan perdata atas kerugian material penipuan uang muka investor dan melakukan likuidasi aset secara paksa atas segala hal yang melekat pada nama Tuan Galih. Kalian memiliki waktu tepat 10 menit untuk mengemasi baju kotor kalian dan keluar dari properti ini sebelum polisi tiba dengan surat perintah penahanan atas kasus penelantaran anak di bawah umur. Aku menatap mereka bertiga secara bergantian. Pesta kemenangan mereka telah berubah menjadi upacara pemakaman bagi harga diri mereka. Mulai detik ini, panggung sandiwara resmi kututup. Desisku tajam,
memancarkan aura kekuasaan yang tak bisa dibantah. Kalian berdua dan selingkuhanmu itu resmi menjadi sampah sejarah di mataku. Silakan keluar dan temukan habitat asli kalian. 10 menit. Waktu yang berdetak konstan di jam tangan Rolex Daytona milikku terasa seperti hitungan mundur menuju kiamat bagi 3 manusia berhati busuk di hadapanku. Ruang keluarga yang dulunya menjadi saksi bisu penghinaan mereka terhadap daster lusuh yang sering kukenakan kini resmi berubah menjadi ruang sidang eksekusi. Ibu Lastri menangis terseduh-seduh di atas karpet Persia, meratapi hilangnya ilusi kekayaan yang selama ini ia gunakan untuk numpang hidup. Sementara itu, Fanny, sang pelakor murahan, terus memundurkan langkah kakinya menuju pintu keluar. Matanya bergerak liar, berusaha mencari celah untuk melarikan diri dari pusaran badai yang ia ciptakan sendiri. Galih, pria yang selalu merasa dirinya alfa male itu, kini tak ubahnya seperti cacing kepanasan. Wajah arogannya meleleh habis tak bersisa. Ia menatap tumpukan dokumen legal di atas meja marmer itu seolah menatap hantu yang bangkit dari kubur. Ini tidak mungkin sah secara hukum, teriak Galih dengan sisa-sisa tenaga. Urat lehernya menonjol menahan panik. Kau tidak bisa tiba-tiba mengklaim rumah ini milik perusahaanmu. Kita menikah, ada harta gono gini. Dan kau mengambil uang 2 miliar itu dari rekeningku. Itu pencurian, Nuri. Aku menghela napas pelan. Sebuah helaan napas panjang yang syarat akan rasa kasihan yang merendahkan. Pria ini begitu bodoh hingga kesumsum tulang belakangnya. Harta gono gini. Aku tertawa sinis. Suara tawa yang kering dan menggema dingin di langit-langit ruangan. Coba kau baca kembali klausul pranikah yang kau tanda tangani 7 tahun lalu. Galih. Dokumen tebal yang kau pikir hanya formalitas dan kau coret tanpa membaca isinya karena egomu terlalu besar. Semua portofolio aset bawaan tetap menjadi milik mutlak pribadiku. Dan pengalihan aset ini ke PT Nurma Investama dilakukan dengan prosedur legal yang tak bisa dibantah oleh pengadilan manapun di negara ini. Pak Hermawan melangkah maju, membetulkan letak kacamatanya dengan gaya profesional yang mematikan. Tuan Galih, Nyonya Nuri memiliki hak veto absolut di perusahaannya. Tindakan Anda memalsukan sertifikat untuk menjual properti korporat ini menjadikan Anda pelaku utama dalam tindak pidana fraud. Dan mengenai uang 2 miliar itu, sistem auto debit menyitanya secara sah sebagai jaminan awal atas gugatan perdata kami terhadap Anda. Lalu bagaimana aku mengembalikan uang investor itu? Bangsat. Raung Galih kalap, kehilangan akal sehat. Pria bernama Pak Surya itu akan membunuhku kalau uang mukanya hilang. Tepat setelah Galih meneriakkan nama itu, pintu utama kembali didorong terbuka. 2 orang anggota tim keamananku melangkah masuk menyeret seorang pria parubaya yang mengenakan kemeja batik sutra kusut. Pak Surya. Wajah congkak pria yang beberapa jam lalu bergaya layaknya miliarder itu kini pucat pasi dipenuhi keringat dingin. Ia dilemparkan begitu saja ke atas lantai marmer. Tepat di samping kaki Fanny yang seketika menjerit tertahan. Kebetulan sekali kau menyebut namanya, Galih. Ucapku sedingin es. Aku melangkah anggun mendekati pria yang gemetar di lantai itu. Aku sengaja mengundangnya kembali ke sini untuk melengkapi panggung kehancuran finansialmu. Pak Surya hanyalah lintah darat berkedok investor yang biasa mencuci uang kotor. Dan malam ini ia telah salah memilih mangsa. Nyonya Nuri. Ampun. Saya sungguh tidak tahu kalau sertifikat itu palsu. Wanita sialan itu yang menjamin semuanya asli. Ratap Pak Surya. Telunjuknya yang gemetar menunjuk tepat ke wajah Fanny. Fanny memucat-pucat. Bohong. Kau yang bilang punya dana tunai. Surya, kau bilang kita bisa memeras pria bodoh ini bersama-sama. Fanny balas menunjuk Galih dengan panik. Saling serang antara Lintah dan Benalu. Sungguh tontonan yang sangat memuaskan batin. Aku mengangkat tangan kananku sedikit, dan ruangan itu langsung kembali sunyi senyap. Kepatuhan mutlak yang membius saraf mereka. Mari kita luruskan perkara aset beracun ini, kataku pelan. Namun setiap kataku mengiris udara bagai belati bedah. Sertifikat yang Galih berikan padamu adalah palsu. Namun, uang tunai sebesar 2 miliar rupiah yang kau transfer ke rekening Galih adalah uang nyata. Sayangnya, karena Galih telah melakukan penipuan terhadap perusahaanku, uang itu kini telah masuk ke dalam escrow account PT Nurma Investama sebagai sitaan sah. Pak Surya terbelalak. Tapi itu uang saya, Nyonya. Kembalikan uang saya. Tuntut saja Galih. Jawabku santai. Bibirku melengkung membentuk seringai iblis. Secara hukum, uangmu ada padanya. Dan kau, Surya,
Jika kau berani membuat keributan denganku, tim pengacaraku akan langsung menyerahkan hasil audit forensik tentang asal-usul dana 2 miliarmu itu ke pihak berwajib. Kau pikir aku tidak tahu dari mana uang tunai gelap sebanyak itu berasal? Pria tua itu langsung terbungkam rapat, mulutnya terkunci rapat. Wajahnya menunduk dalam, menyadari ia telah masuk ke dalam rahang predator raksasa yang jauh lebih brutal. Aku kembali menatap Galih yang kini bersandar lemas pada pilar rumah. Napasnya memburu cepat. Realitas kejam baru saja menghantam dadanya dengan kekuatan penuh. Jadi, mari kita hitung sisa kekayaanmu malam ini, Galih, ujarku, mengitari tubuhnya yang bergetar hebat. Rekeningmu 0 rupiah. Dikunci oleh status blacklist BI secara permanen. Kau memiliki utang 2 miliar tunai pada rentenir di sebelahmu ini. Kau akan segera menghadapi tuntutan pidana pemalsuan dokumen negara. Dan jangan lupakan gugatan perdata dari perusahaanku senilai 15 miliar rupiah atas kerugian imaterial dan pencemaran nama baik. Skakmat mutlak. Tidak ada jalan keluar. Tidak ada celah hukum. Tidak ada sebersit pun belas kasihan. Galih jatuh berlutut dengan keras. Kakinya tak lagi mampu menopang berat dari dosa-dosanya sendiri. Pria yang pagi tadi menyuruhku berhemat dengan uang 300.000 rupiah itu kini menangis meraung-raung. Meremas ujung celana Armaninya hingga kusut. Ia mencoba merangkak maju ke arahku, mengulurkan tangannya yang gemetar untuk menyentuh ujung sepatu hak tinggiku. Nuri, sayang mohon. Isaknya menyedihkan, suaranya serak, patah, dan putus asa. Aku Vilaf. Aku disesatkan oleh Fanny. Aku sangat mencintaimu. Raka adalah anakku. Beri aku satu kesempatan lagi. Jangan hancurkan hidupku seperti ini. Aku ini suamimu. Mendengar nama Raka disebut oleh mulut kotornya, sisa-sisa kesabaran di dadaku langsung menguap tanpa sisa. Aku menendang tangannya dengan ujung sepatuku dengan keras, membuatnya terpental mundur menabrak meja. Jangan pernah berani menyebut nama putraku dengan lidah kotormu itu. Desisku tajam. Amarah seorang ibu meledak mengalahkan ketenangan korporatku. Kau membuangnya. Kau tega meninggalkannya menangis di tempat yang menjijikan dan dipenuhi bau selokan hanya demi memuaskan ambisi kotormu bersama pelakor murahan ini. Kau bukan ayah, dan kau bukan suami. Kau hanyalah seekor parasit yang selama ini terus-menerus menggerogoti inangnya dari dalam. Ibu Lastri yang sedari tadi meratap kini ikut merangkak ke arahku dengan sisa tenaganya. Nuri, nak, ibu minta maaf. Ibu Vilaf, jangan usir kami malam ini. Ini rumah Galih. Ini rumah cucuku. Ibu sudah tua. Nak, ibu tidak mau hidup menjadi gelandangan di jalanan. Ampuni ibumu ini, Bu. Aku menatapnya dengan rasa jijik yang meluap-luap. Ibuku sudah lama meninggal dunia, dan beliau mewariskan kekayaan ini padaku, bukan untuk dinikmati oleh wanita tua manipulatif yang hatinya lebih busuk dari kotoran. Nikmatilah hayalanmu untuk terus tinggal di istana ini. Mulai malam ini, gubuk reot di pinggir rel kereta adalah istana barumu yang sebenarnya. Aku menoleh pada kapten tim keamananku yang berdiri siaga di dekat pintu. Wajahnya kaku bagai pahatan batu. Kapten, waktu 10 menit mereka sudah habis. Lakukan likuidasi aset secara paksa. Bersihkan rumahku dari kotoran ini. Siap, Nyonya. Dalam hitungan kurang dari sedetik, para pengawal berbadan raksasa itu bergerak serentak. Mereka menarik lengan baju Galih dan Ibu Lastri secara paksa, memaksa mereka berdiri di atas kaki mereka yang lemas. Fanny menjerit histeris saat salah satu pengawal merampas tas tangan dan ponsel mahalnya. Barang-barang yang dibeli menggunakan kartu kredit suamiku, yang secara legal berarti itu adalah milikku sepenuhnya. Lepaskan aku. Aku bisa jalan sendiri. Jangan sentuh barang-barangku. Teriak Fanny meronta-ronta seperti orang gila. Namun tenaga pengawal itu terlalu kuat untuk dilawan. Mereka bertiga didorong tanpa ampun menuju pintu keluar. Galih meronta-ronta putus asa, mencoba menoleh ke belakang dengan wajah berlinang air mata dan cairan hidung. Ia meneriakkan namaku dengan parau, memohon, mengemis secercah ampunan dari istri yang selama bertahun-tahun ia injak-injak harga dirinya. Nuri, maafkan aku, Nuri. Raungannya menggema membelah dinginnya malam di halaman depan rumah, bersahutan dengan suara melengking dari sirine polisi yang mulai terdengar mendekat dari kejauhan. Laporan cepat yang dibuat oleh Pak Hermawan sore tadi telah direspons dengan kekuatan penuh. Petugas penegak hukum datang untuk menjemput para aktor kriminal kelas 3 ini. Aku melangkah perlahan keluar ke teras depan, berdiri tegak di atas undakan marmer,
menatap ke bawah bagai seorang dewi keadilan yang baru saja menjatuhkan vonis mati tanpa peradilan. Angin malam menyapu wajahku, membawa pergi sisa-sisa kepalsuan menjijikan dari rumah ini untuk selamanya. Polisi bersenjata berhamburan keluar dari mobil patroli. Borgol baja yang dingin dan berat segera mengunci pergelangan tangan Galih Mahendra di belakang punggungnya. Kilatan lampu strobo berwarna merah dan biru menyinari wajah-wajah hancur mereka secara bergantian, menciptakan siluet yang sangat dramatis di atas aspal jalanan perumahan elit ini. Malam ini, mereka benar-benar telah menjadi sampah sejarah. Aku menyilangkan tangan di depan dada, menyaksikan dengan tatapan kosong saat mobil polisi itu melaju membawa Galih menuju neraka pribadinya. Sang eksekutor telah menyelesaikan tugas utamanya malam ini. Tidak ada setetes pun air mata yang jatuh membasahi pelupuk mataku. Yang tersisa menyala di dadaku hanyalah rasa kepuasan absolut. Sangat dingin dan teramat memabukkan. Tidurlah yang nyenyak di atas lantai beton berjeruji malam ini, Galih. Karena esok pagi kau akan segera menyadari bahwa kematian finansial jauh lebih menyiksa dan lambat daripada kematian fisik itu sendiri. Cahaya strobo berwarna merah dan biru dari 3 unit mobil patroli kepolisian membelah gelapnya malam, menerabas liar menyapu dinding luar rumah Mediteraniaku. Warna-warni mencolok itu seolah menjadi tata cahaya panggung yang dirancang sangat sempurna untuk penutupan sebuah tragedi murahan. Di tengah pelataran berkonblok mahal yang biasa ia gunakan untuk memarkir sedan mewahnya, Galih Mahendra, pria yang baru beberapa jam lalu membusungkan dada layaknya seorang CEO, kini dipaksa menunduk. Kedua pergelangan tangannya telah ditarik ke belakang punggung, terkunci rapat oleh sepasang borgol baja dingin yang tak kenal kompromi. Aku melangkah menuruni anak tangga teras dengan ritme yang sangat terukur. Sepatu hak tinggi Christian Louboutin milikku mengetuk marmer dengan bunyi konstan. Membunyikan melodi kematian yang merobek arogansi suamiku. Angin malam menyapu wajahku. Namun tak sedikit pun mampu mendinginkan bara kepuasan absolut yang menyala terang di dalam nadiku. Malam ini, aku adalah sang eksekutor tunggal yang turun langsung untuk memastikan pisau guillotine hukum jatuh dengan presisi mematikan tepat di leher sang pengkhianat. Nyonya Nuri Maulida, sapa seorang perwira menengah kepolisian berseragam taktis. Bintang di pundaknya menunjukkan bahwa ia bukan petugas sembarangan. Ia adalah inspektur kepala unit reserse kriminal yang secara khusus dihubungi dan dikawal oleh tim pengacaraku malam ini. Benar, inspektur. Jawabku anggun. Berdiri sejajar dengan barikade polisi. Pak Hermawan, pengacara utamaku, segera melangkah maju menyerahkan sebuah koper metalik berlapis sistem keamanan tingkat tinggi. Ini adalah seluruh bukti fisik dan rekam jejak digital yang Anda butuhkan untuk mengunci kasus ini, Inspektur. Jelasku dengan intonasi datar tanpa cacat. Di dalam flash drive itu terdapat rekaman audio visual real-time yang sangat jernih saat tersangka melakukan transaksi ilegal dengan pihak ketiga. Kami juga melampirkan draft audit forensik menyeluruh dari tim finansial internal perusahaan kami. Dokumen itu secara mutlak membuktikan mutasi dana hasil penipuan ke rekening pribadinya sebelum akhirnya seluruh saldo itu berhasil dibekukan oleh sistem auto debit perbankan yang kukuasai. Dan tentu saja barang bukti utamanya ada di sana. Sertifikat properti palsu, sebuah aset beracun yang ia cetak khusus untuk mengelabui pembeli. Inspektur itu mengangguk dengan tegas, mengambil alih koper metalik tersebut dari tangan pengacaraku. Bukti yang sangat komprehensif dan matang, Nyonya Nuri. Dengan dokumen sekuat ini, kami tidak perlu membuang waktu. Kami bisa langsung memproses tersangka malam ini juga dengan pasal berlapis. Tindak pidana penipuan pasal 378, penggelapan pasal 372 KUHP, serta kejahatan berat pemalsuan dokumen negara. Ini murni kejahatan korporat terencana. Jangan pernah lupakan satu pasal lagi yang paling krusial bagi saya, Inspektur. Potongku tajam. Tatapanku perlahan beralih ke arah Galih yang sedang meronta pelan dipegangi 2 petugas berbadan tegap. Pasal penelantaran anak di bawah umur. Tersangka dengan sengaja dan sadar telah membuang putra kandungnya sendiri yang baru berusia 4 tahun ke sebuah penitipan ilegal yang tak layak huni, murni hanya demi melancarkan kelancaran transaksi bodong ini. Mendengar pasal terakhir itu disebutkan, Galih ketika menyentak kepalanya ke atas. Matanya memerah, dipenuhi urat-urat keputusasaan yang pecah karena teror mental. Ia mencoba memberontak dari cengkeraman ketat petugas polisi. Melangkah sempoyongan ke arahku, seorang pemabuk yang kehilangan seluruh akal sehatnya. Rantai borgol di tangannya bergemerincing dengan nada yang sangat menyedihkan. Nuri, demi Tuhan, kumohon, cabut laporan gila itu. Ratap Galih.
Suaranya melengking memecah keheningan malam perumahan elit yang senyap ini. Arogansinya yang selama bertahun-tahun merasa paling berkuasa karena menampung parasit sepertiku telah menguap tanpa sisa. Ia hanyalah cangkang kosong yang sedang menatap ngeri ke dalam jurang kebinasaan. Aku ini direktur di perusahaanku. Karierku yang kubangun susah payah akan hancur lebur. Aku tidak bisa dipenjara. Nuri, bagaimana dengan reputasi dan masa depanku? Aku menghentikan langkahku tepat 1 meter di depannya. Aroma parfum mahal yang bercampur dengan keringat ketakutan menguar dari pori-pori kulitnya yang memucat. Direktur. Aku tertawa kecil. Sebuah tawa merendahkan yang jauh lebih menyakitkan daripada tusukan pisau belati. Kau hanyalah seorang manajer tingkat menengah rendahan yang berhalusinasi menjadi dewa. Seorang direktur halu yang merasa dirinya paling jenius hanya karena merasa berhasil menipu istri yang sehari-hari memakai daster lusuh. Kau mengeluh soal reputasimu padaku? Reputasimu sudah mati sejak namamu tercetak abadi di blacklist BI malam ini. Kau bukan siapa-siapa lagi, Galih. Kau tidak punya portofolio bisnis. Kau tidak punya harga diri. Dan sebentar lagi kau bahkan tidak akan punya pakaian ganti selain seragam tahanan berwarna jingga. Pak Hermawan menyerahkan sebuah map tipis berwarna putih tulang kepadaku. Aku mengambil dokumen legal dari dalam map tersebut dan menyodorkannya tepat di depan wajah Galih yang kini basah kuyup oleh air mata buaya. Ini adalah salinan resmi gugatan perdata dari PT Nurma Investama atas kerugian imaterial. Dan yang terpenting, ini adalah draft surat gugatan cerai yang telah didaftarkan ke Pengadilan Agama beberapa jam yang lalu. Kau sudah resmi tamat? Ucapku telak, memastikan setiap suku kataku terukir di otaknya. Nikmatilah malam pertamamu tidur di atas lantai beton di balik jeruji besi. Semoga kau tidak terlalu merindukan kemewahan dan kasur empuk yang biasa kusediakan untukmu. Galih merosot jatuh berlutut ke atas aspal. Bahunya berguncang hebat oleh tangisan yang pecah. Raungannya terdengar menyedihkan. Namun tak ada sebersit pun belas kasihan dari siapapun yang menyaksikannya di pelataran ini. Petugas kepolisian menarik lengannya dengan kasar, mendorong tubuh lemas pria itu masuk ke dalam kursi belakang mobil patroli yang sempit dan pengap. Pintu dibanting tertutup. Wajah Galih yang hancur lebur menempel lekat di kaca jendela, terus meneriakkan namaku berulang kali hingga mobil patroli itu melaju kencang menjauh membawa sang direktur halu menuju sel tahanan yang dingin. Namun, orkestra penderitaan malam ini belum sepenuhnya usai. Perhatianku beralih ke arah gerbang utama rumahku yang menjulang tinggi. Di luar pagar besi tempat raksasa itu, dua sosok wanita sedang berdiri kebingungan, menggigil di bawah temaram lampu jalan. Ibu Lastri dan Fani. Mereka berdua tidak ditahan oleh pihak kepolisian malam ini karena tingkat keterlibatan mereka masih dalam tahap penyelidikan awal. Namun secara fisik mereka telah ditendang paksa keluar dari wilayah teritorialku melalui protokol likuidasi aset tanpa kompromi. Tas-tas mewah Fani yang palsu, dan beberapa potong pakaian murah Ibu Lastri dilemparkan begitu saja ke atas aspal jalanan oleh para bodyguardku. Keduanya yang dulu bersulang dan bersekutu kuat untuk membuangku, kini mulai saling mengoyak bagai binatang lapar. Fani, tolong Ibu. Ibu Lastri menarik-narik ujung lengan gaun merah mencolok milik Fani. Wajah tuanya yang selalu angkuh kini tampak sangat layu, keriput, dan dipenuhi ketakutan absolut. Bawa ibu ke apartemen sewaanmu, nak. Ibu sudah tidak punya siapa-siapa lagi di dunia ini. Galih dipenjara dan menantu iblis itu mengusir ibu dari rumah. Kamu kan calon istri sah Galih. Fani, si pelakor murahan yang seluruh ambisi materialistisnya baru saja hangus terbakar menjadi abu, menyentak tangan Ibu Lastri dengan rasa jijik yang luar biasa. Wajahnya yang tebal oleh riasan kini berubah sepenuhnya menjadi topeng kebencian murni. Calon istri sah? Jangan pernah bermimpi. Dasar tua bangka. Fani meludah tepat di dekat kaki telanjang Ibu Lastri. Anak kesayanganmu itu tak lebih dari seorang penipu miskin. Dia berjanji manis akan memberiku capital gain miliaran rupiah untuk hidup mewah. Tapi nyatanya dia cuma manajer halu yang isi rekeningnya nol. Dan kau sama saja busuknya. Kalian berdua yang membuatku terseret ke dalam skandal aset beracun ini dan membuang waktuku. Jangan pernah berani menyentuh lenganku lagi. Bau badanmu yang miskin itu sama menyengatnya dengan bau selokan. Fani berbalik tajam, meraih kopernya dengan gerakan kasar, dan mulai berjalan tergesa-gesa menjauh ke dalam kegelapan pekat malam. Ia berlari dengan langkah panik dan napas terengah-engah. Seolah hantu kemiskinan dan jerat utang sedang mengejarnya tepat di belakang punggungnya. Ia menghilang di telan bayangan jalan. Ibu Lastri tertinggal sendirian di trotoar yang dingin.
Kakinya tak lagi mampu menopang beban kehancuran itu, hingga ia jatuh terduduk di atas aspal kotor tepat di sebelah selokan pembuangan air perumahan elit ini. Wanita yang selama bertahun-tahun selalu merendahkanku dengan status sosial palsunya, yang terus mengklaim dirinya sebagai wanita berdarah biru, kini menangis meraung-raung meratapi nasibnya yang tragis. Dalam satu putaran malam, ia baru saja kehilangan semuanya tanpa sisa. Anak laki-lakinya yang ia agungkan, rumah mewahnya yang ia banggakan, dan seluruh fasilitas kartu kredit yang biasa ia gunakan untuk terus numpang hidup. Ia tidak lagi memiliki tempat bernaung. Mulai detik ini dan untuk malam-malam menyiksa selanjutnya, ia resmi menjadi seorang gelandangan di ibu kota. Dan tempat paling mewah yang mungkin bisa menampung raga tuanya yang kelelahan hanyalah sebuah gubuk reot di sudut kumuh pinggiran kota. Itu pun jika ia masih memiliki keberuntungan tersisa. Aku menatap lurus ke arahnya dari kejauhan tanpa ekspresi. Tak ada setitik pun senyum kebanggaan di bibirku. Hanya kekosongan yang sangat damai. Tugasku sebagai sang arsitek kehancuran di babak ini telah usai dengan sempurna. Tutup dan kunci ganda gerbang utama. Aktifkan seluruh perimeter keamanan. Jangan biarkan benalu atau sampah sejarah manapun mendekat 1 meter pun ke area properti ini. Perintahku tegas kepada komandan bodyguardku. Siap laksanakan, Nyonya. Gerbang besi raksasa itu perlahan bergerak menutup dengan bunyi mekanis yang berat dan mengintimidasi, menyekat secara permanen dunia suciku dari dunia kotor mereka. Menutup lembaran penyiksaan panjang dan membuka babak baru di mana hukum alam dan karma akan mengambil alih tugas menyiksa mereka. Aku berbalik badan, melangkah masuk ke dalam rumah yang kini terasa sangat luas dan bernapas lega. Di lantai atas, pewaris tunggalku sedang tertidur lelap dalam perlindungan absolutku. Mereka mencoba membuang darah dagingku, dan sebagai bayarannya, aku telah memastikan mereka membusuk di dasar neraka finansial tanpa pintu keluar. Ruang tahanan sempit berukuran 2x3 meter itu menebarkan aroma pesing yang tajam. Sangat identik dengan pekatnya bau selokan yang pernah ia tertawakan saat membuang darah dagingnya sendiri. Galih Mahendra duduk meringkuk di sudut lantai beton yang dingin dan lembab. Pria yang tak pernah absen mengenakan kemeja sutra dan jam tangan Swiss itu kini dipaksa menelan realitas kejam dalam balutan seragam tahanan berwarna jingga kusam yang tak pernah dicuci bersih. Disinilah ujung dari segala ilusi kebesarannya. Tidak ada lagi meja kerja. Tidak ada lagi pelayan yang menuangkan anggur. Dan yang paling memukul habis kewarasannya, tidak ada lagi Nuri yang senantiasa menutupi kebodohan finansialnya dari balik sosok istri penurut berdas terlusuh. Galih kini murni sendirian, tak lebih dari seonggok sampah sejarah yang perlahan membusuk di dasar rantai makanan. Suara sepatu bot berat menggema di lorong blok tahanan. Seorang sipir penjara berhenti di depan jeruji besi sel Galih, melemparkan sebuah map coklat tebal melewati sela-sela jeruji hingga mendarat tepat di genangan air kotor di dekat kaki telanjang Galih. Surat dari pengadilan dan pihak ban. Tanda tangani resinya. Dengus sipir itu tanpa sedikit pun rasa kasihan bagi mereka. Galih bukanlah eksekutif, melainkan hanyalah penjahat kerah putih berstatus rendahan. Tangan Galih yang gemetar hebat dan tergores borgol meraih map basah itu dengan mata yang merah dan bengkak akibat menangis semalaman. Ia membaca tumpukan lembar demi lembar dokumen kematian finansialnya. Lembar pertama adalah surat penetapan dari Otoritas Perbankan Nasional. Statusnya resmi terkunci dalam daftar hitam blacklist BI seumur hidup. Seluruh rekening, kartu kredit, aset asuransi, dan akses pinjaman sekecil apapun telah dibekukan secara permanen. Ia telah kehilangan seluruh portofolio kelayakannya sebagai manusia merdeka di mata sistem perbankan. Lembar kedua jauh lebih mencekik. Itu adalah salinan resmi gugatan perdata dari tim hukum PT Nurma Investama. Dokumen itu merinci secara agresif tuntutan ganti rugi material, kerusakan reputasi korporat, dan percobaan pencurian aset perusahaan dengan total nilai denda mencapai 15 miliar rupiah. Angka 15 miliar rupiah yang dicetak tebal itu seakan menjelma menjadi algojo tak kasat mata yang melilit lehernya kuat-kuat. Belum cukup sampai di situ, terselip sebuah somasi hukum berdarah dari pengacara Surya Aditama, sang investor hantu yang juga menuntut keadilan buta. Pak Surya menuntut pengembalian utuh uang muka sebesar 2 miliar rupiah yang telah raib ditelan oleh sistem auto debit menuju rekening escrow milik Nuri. Rentenir berkedok investor itu mengancam tertulis akan mengerahkan algojo jalanan, untuk menghancurkan hidup Galih jika uangnya tidak kembali dalam waktu 7 hari. Galih meremas rambutnya yang berantakan, menjerit histeris hingga pita suaranya serak. Ia telah resmi terperosok menjadi gelandangan finansial yang mewarisi utang absolut puluhan miliar rupiah.
Sebuah angka mustahil yang tak akan pernah bisa ia lunasi meskipun ia harus bekerja sebagai kuli kasar hingga tulang belulangnya menjadi debu. Sang direktur halu itu akhirnya menyadari bahwa bermain-main dengan jebakan aset beracun racikan mantan istrinya adalah tiket satu arah menuju neraka. Sementara Galih merintih di balik jeruji besi, di sudut lain ibu kota, sebuah kepanikan yang sama liarnya sedang berlangsung di bawah terik matahari. Fanny, sang pelakor murahan yang panggung ambisinya baru saja hancur lebur malam tadi, sedang bergerak kesetanan di dalam unit apartemen suaannya di kawasan Sudirman. Ruangan itu tampak seperti kapal pecah setelah badai. Pakaian, sepatu hak tinggi, dan kotak-kotak perhiasan berserakan di atas ranjang. Ia memasukkan puluhan tas desainer, jam tangan mahal, dan perhiasan emas ke dalam 2 buah koper besar berukuran jumbo. Pria bangsat, manajer miskin sialan. Rutuk Fanny berulang kali mengutuk nama Galih dengan kebencian murni. Sisa maskara yang luntur membuat wajahnya terlihat seperti badut yang menyedihkan. Fanny tahu persis bahwa ia harus melarikan diri hari ini juga. Berita penangkapan Galih pasti akan segera menyebar luas. Ia tidak mau ikut terseret ke dalam pusaran penyelidikan polisi terkait sindikat penipuan properti itu. Rencananya sangat dangkal. Ia akan kabur ke luar kota, menjual semua barang-barang mewah hasil pemberian Galih ke pasar gelap, dan memulai hidup baru mencari mangsa yang lebih kaya. Ia berpikir bisa lolos begitu saja. Ia berpikir seorang benalu bisa dengan mudah berpindah inang tanpa harus membayar harga kerusakan dari inang sebelumnya yang telah mati dibunuh. Dengan sisa tenaga paniknya, Fanny menyeret 2 koper berat itu keluar dari pintu apartemen, menguncinya dengan tergesa-gesa. Ia berjalan setengah berlari menyusuri lorong menuju lift, menekan tombol basement tempat mobil sport Eropa miliknya diparkir. Mobil mewah itu adalah hadiah manipulatif dari Galih bulan lalu, sebuah kendaraan yang ia gunakan untuk memamerkan keangkuhannya di media sosial. Pintu lift terbuka di area parkir bawah tanah yang sepi dan remang-remang. Fanny melangkah keluar. Napasnya terengah-engah lega. Namun, baru 10 langkah ia berjalan mendekati mobil mewahnya, rute pelariannya terhenti paksa. 3 orang pria berbadan raksasa mengenakan setelan jas hitam tanpa dasi telah berdiri memblokir jalan tepat di depan kap mobilnya. Mereka bukan petugas kepolisian. Postur tubuh dan aura mengancam mereka meneriakkan satu profesi jalanan yang paling dihindari oleh semua penipu di dunia ini. Penagih utang tingkat elit, spesialis eksekutor likuidasi aset korporat swasta. Selamat siang, Nona Fanny, sapa pria yang berdiri di tengah. Suaranya serak dan berat. Menembus dinding pertahanan mental Fanny seketika. Mau pergi liburan terburu-buru. Fanny menelan ludah paksa, memundurkan langkahnya yang gemetar. Siapa kalian? Menyingkir dari mobilku. Aku akan panggil satpam sekarang juga. Pria itu tersenyum tipis. Senyum tanpa ampun yang sangat profesional. Ia mengeluarkan sebuah tablet elektronik kelas militer, dan memutar layarnya menghadap Fanny. Di layar itu tertera dokumen resmi pengadilan mengenai penyitaan barang jaminan perdata. Tidak perlu repot memanggil pihak keamanan. Kami bertindak atas perintah legal dan kuasa penuh dari PT Nurma Investama. Jelas pria itu dingin. Berdasarkan rilis audit forensik dari kantor kami, mobil sport yang Anda klaim ini dibeli 100% menggunakan aliran dana bocor dari rekening Tuan Galih Mahendra. Rekening tersebut kini telah berstatus beku mutlak akibat tindak penipuan, dan seluruh turunannya sedang dalam tahap sita jaminan oleh Nyonya Nuri Maulida. Itu hadiah murni untukku. Itu milikku, jerit Fanny. Suaranya melengking putus asa menolak kenyataan. Dalam hukum penyitaan perdata, aset curian yang dibeli dari dana sengketa harus ditarik paksa kembali ke tangan pemilik sahnya. Potong pria itu tak kenal kompromi. Dan bukan hanya mesin Eropa ini. Tim intelijen kami telah melacak bahwa seluruh tas mewah, perhiasan, dan gaun-gaun yang ada di dalam koper Anda itu dibeli menggunakan limit kartu kredit yang tagihannya selama ini dibayar langsung dari kas perusahaan klien kami. Fanny mematung, matanya terbelalak ngeri menatap 2 koper besarnya. Kalian sama sekali tidak bisa mengambil barang pribadiku. Aku bisa melaporkan kalian ke polisi atas tuduhan perampokan. Silakan melapor ke pihak berwajib. Anda justru akan sangat mempermudah pekerjaan mereka untuk menciduk dan memenjarakan komplotan penipuan properti bodong ini. Balas sang kepala penagih dengan tatapan setajam silet. Ia memberi isyarat kecil dengan kepalanya. 2 pria raksasa di belakangnya langsung melangkah maju tanpa suara. Tanpa mempedulikan teriakan perlawanan, mereka merebut secara paksa 2 koper besar itu dari tangan Fanny. Fanny mencoba meronta, memukul-mukul lengan berotot pria itu dengan kuku-kuku panjangnya.
Namun, ia langsung didorong jatuh terduduk dengan keras ke atas lantai beton area parkir yang berdebu. Salah satu pria itu merampas kunci mobil dari genggaman Fanny, dan dengan tarikan kasar melucuti jam tangan berlian yang melingkar manja di pergelangan tangannya. Ini perampasan gila. Kalian monster. Tangis Fanny meledak bergema di garasi bawah tanah. Ini sama sekali bukan perampasan. Ini adalah eksekusi keadilan finansial kasta tinggi. Anda tidak berhak menikmati satu sen pun serpihan kekayaan yang bukan milik Anda. Pria itu menunduk menatap Fanny dengan tatapan merendahkan yang mutlak. Klien kami menitipkan satu pesan perpisahan untuk Anda. Beliau sangat berharap Anda menikmati sisa kehidupan baru Anda sebagai seekor parasit yang kehilangan inang emasnya. Silakan kembali numpang hidup di trotoar jalanan yang paling kotor sekalipun. Tanpa mempedulikan tangisan histeris Fanny yang terus menggema mengiris udara, ketiga eksekutor bayaran itu memasukkan koper-koper rampasan ke dalam bagasi. Mesin mobil sport itu mengaum garang membelah kesunyian sebelum akhirnya melaju pergi, meninggalkan Fanny duduk bersimpuh di atas genangan oli yang kotor. Sang pelakor murahan itu kini benar-benar telah dikuliti bersih dari segala sisa kemewahan palsunya. Ia tak memiliki apa-apa lagi selain pakaian tipis yang melekat pasrah di badannya. Tidak ada apartemen, tidak ada mobil mewah, tidak ada uang tunai untuk membeli makanan. Di ujung pelarian kronisnya, Fanny menyadari bahwa hukum karma yang dikendalikan oleh sang ratu korporat datang jauh lebih brutal dan telanjang daripada yang pernah ia bayangkan. Nasibnya kini akan berakhir membusuk di suatu tempat yang paling hina. Sama hancurnya dengan gubuk reot yang selama ini ia tertawakan. Matahari Jakarta tidak pernah memiliki sebersit pun belas kasihan. Terutama bagi mereka yang baru saja dilempar paksa dari langit ketujuh menuju kerasnya aspal jalanan. Ibu Lastri, wanita parubaya yang selama bertahun-tahun mengklaim dirinya sebagai sosialita berdarah biru, kini terbangun oleh klakson bising bajai dan kepulan asap knalpot. Tubuh rentannya tergeletak kaku di atas selembar kardus bekas yang lembab, tepat di tepi trotoar yang menguapkan bau selokan pesing dan sangat menyengat. Gaun tidur sutra mewahnya yang tidak sempat ia ganti sejak malam pengusiran kejam itu, kini ternoda oleh lumpur hitam, tumpahan oli, dan cipratan genangan air hujan ibu kota. Wanita tua itu mengerang parau. Tulang-tulangnya terasa remuk dihantam kerasnya lantai trotoar. Di pelukannya yang gemetar, ia masih mendekap erat sebuah tas tangan berbahan kulit eksotis. Sebuah barang palsu kelas A yang dibelikan oleh anaknya dengan menggunakan limit kartu kredit sang menantu. Tas itu adalah satu-satunya peninggalan dari ilusi capital gain yang selama ini ia nikmati dengan cara numpang hidup. Ia pikir tas mewah itu akan menyelamatkannya. Nyatanya, benda kulit imitasi itu tak lebih berharga dari sekantong kresek sampah di mata para penjaga warung nasi. Ia sangat kelaparan. Lambungnya perih melilit, dan tak ada satupun toko gadai yang sudi menukar tas bodong itu dengan sepiring nasi putih. 2 hari yang menyiksa telah berlalu sejak malam eksekusi tersebut. 2 hari sejak Gali diseret ke dalam sel tahanan dan dikurung oleh kekuatan hukum melalui gugatan perdata yang bernilai belasan miliar. Ibu Lastri yang terbiasa hidup dengan balkon besar di Istana Mediterania kini resmi menyandang status sebagai gelandangan paling hina. Tak ada lagi kasur empuk berlapis linen. Tak ada lagi pelayan yang menyajikan teh impor. Ia hanyalah seonggok sampah sejarah yang ditinggalkan membusuk di pinggir jalan raya. Dalam rintihannya, ia teringat betapa congkaknya ia dulu menghina Nuri. Ia ingat bagaimana ia menertawakan daster lusuh menantunya dan tanpa henti menyebut wanita itu sebagai benalu pembawa sial. Ironisnya, hukum semesta kini memutar balik fakta dengan sangat kejam dan tanpa ampun. Ibu Lastrilah sang parasit sejati. Dan ketika inang emasnya memutuskan untuk memutus suplai nutrisi melalui operasi likuidasi aset yang presisi, sang parasit pun langsung menggelepar menanti ajal. Dengan sisa tenaga yang nyaris habis, Ibu Lastri memaksakan diri untuk berdiri. Ia tertatih-tatih menyusuri trotoar kotor tanpa alas kaki, berharap menemukan sedikit belas kasihan dari pejalan kaki. Tujuannya hari ini hanya satu, mencari Fanny. Di dalam otak tuanya yang mulai digerogoti halusinasi kemiskinan, ia yakin bahwa si pelakor murahan itu masih memiliki sisa-sisa uang simpanan. Bukankah Fanny adalah agen properti muda yang sukses? Begitu pikirnya, menolak percaya bahwa Fanny juga telah dihancurkan rata dengan tanah oleh mesin audit forensik tak kasat mata milik Nuri. Langkah terseok-seoknya membawanya ke kawasan ruko kumuh di pinggiran Manggarai. Dan seolah takdir memang ingin menyuguhkan komedi tragis yang sempurna, ia melihat sosok yang dicarinya. Fanny. Namun, wujud sang pelakor tak kalah menyedihkannya. Fanny duduk di sebuah kursi plastik reot di depan warung kopi pinggir jalan,
memegang segelas air putih kotor dengan tangan gemetar. Gaun merah menyalakunya kucel, riasannya luntur, dan rambut lurusnya kusut masai. Seluruh kemewahan Fanny telah bersih disapu oleh tim penagih utang bayaran. Menjadikan seluruh kartu kredit dan simpanannya membeku layaknya aset beracun yang tak bisa lagi disentuh. Fanny, nak, panggil Ibu Lastri kegirangan. Suaranya melengking parobak gagak kelaparan. Ia berlari kecil, menyeret kakinya yang melepuh. Fanny menoleh dengan malas. Matanya yang cekung langsung melebar saat melihat siapa yang datang mendekatinya. Bukan kelegaan atau belas kasihan yang terpancar dari wajah muda itu, melainkan kebencian murni dan rasa muak yang luar biasa. Fanny, tolong Ibu, nak. Ratap Ibu Lastri berlutut meraih lengan Fanny yang terbungkus kain kotor. Ibu belum makan 2 hari penuh. Tolong belikan Ibu nasi sedikit saja. Kamu masih punya uang simpanan, kan? Kamu kan calon menantu kesayangan Ibu. Kita harus bersatu melawan Nuri. Begitu Galih keluar dari penjara dan urusan blacklist bayi sialan itu selesai, dia pasti akan segera menjemput kita berdua. Fanny menyentak lengannya dengan sangat kasar, membuat tubuh renta Ibu Lastri terhuyung ke belakang dan jatuh tersungkur menabrak aspal yang berdebu. Calon menantu? Jangan panggil aku dengan sebutan menjijikan itu. Dasar nenek sihir melarat, teriak Fanny kalap. Urat-urat lehernya menonjol menahan amarah yang meledak. Ia menunjuk wajah Ibu Lastri dengan telunjuknya yang bergetar hebat. Anak kesayanganmu itu sudah mati membusuk. Seluruh portofolio hidupnya sudah hancur lebur tanpa sisa. Gara-gara anakmu yang tolol itu, semua tabunganku, apartemenku, dan mobilku disita paksa oleh sistem auto debit sialan milik menantumu itu. Aku kehilangan segalanya gara-gara ketamakan kalian berdua. Ibu Lastri terisak keras, mengangkat kedua tangannya memohon ampun. Tapi ibu ini ibunya Galih. Nak, ibu ini wanita terhormat. Jangan tinggalkan ibu sendirian di jalanan. Wanita terhormat. Fanny meludah penuh kebencian. Ludahnya mendarat tepat di atas punggung tangan keriput Ibu Lastri. Kau cuma lintah darat tua yang gila harta. Kau bukan siapa-siapa tanpa uang curian menantumu. Kau bau menyengat. Bau badanmu persis seperti kotoran yang mengambang di genangan bau selokan di belakang warung ini. Jangan pernah berani menampakkan wajah tuamu di hadapanku lagi. Fanny berdiri dengan kasar, menendang debu jalanan ke arah wajah Ibu Lastri hingga wanita tua itu terbatuk-batuk, lalu berbalik dan berlari menjauh, menghilang masuk ke dalam gang sempit yang gelap gulita. Ia meninggalkan mantan calon ibu mertuanya itu meratap histeris di tengah tatapan jijik dan cibiran para pengunjung warung kopi yang sama sekali tak berniat menolong. Disinilah akhir dari seluruh kesombongannya. Disinilah akhir dari tawa merendahkannya terhadap wanita yang ia anggap tak selevel dengannya. Ibu Lastri merangkak mundur, menyandarkan punggungnya ke dinding kotor. Ia menatap ke sekeliling pada deretan gubuk reot di seberang rel kereta api yang tampaknya akan menjadi istana permanennya mulai malam ini. Ilusinya benar-benar telah dikremasi hidup-hidup. Keadilan finansial membuktikan bahwa tanpa uang yang dicurinya dari sang menantu, Ibu Lastri tak lebih dari sekadar rongsokan bernapas yang tak punya nilai ukur. Ketika malam kembali turun menggantikan terik matahari, suhu udara merosot tajam. Ibu Lastri menggigil hebat di bawah jembatan layang. Rasa haus ekstrim merobek tenggorokannya. Ia melihat sebuah genangan air berwarna kecoklatan di pinggir jalan. Sisa air hujan yang bercampur lumpur semalam. Logika dan kewarasannya telah terkikis habis oleh rasa lapar. Perlahan, dengan tangan bergetar, ia merangkup air kotor yang berbau tenyik itu ke bibirnya. Saat air kotor itu melewati kerongkongannya, memori tentang teh chamomile premium yang biasa ia minum di cangkir kristal kembali berkelebat. Menyiksanya 1000 kali lipat lebih menyakitkan daripada kemiskinan itu sendiri. Itulah kutukan terburuk dari skema hukuman ini. Bagi seseorang yang pernah hidup bak ratu dan tiba-tiba dilempar paksa ke neraka kemiskinan, kenangan akan kemewahan itulah yang menjadi pisau bedah yang tak henti-hentinya menguliti kewarasan mereka setiap detik. Sang eksekutor tak kasat mata yang memegang kendali atas nasib mereka tak perlu lagi menurunkan hak veto secara langsung. Sistem karma telah mengambil alih sepenuhnya. Ibu Lastri akan menghabiskan sisa umur tuanya mengemis tanpa henti. Selamanya terperangkap di dalam labirin penderitaan tanpa satu pun pintu keluar yang tersisa. Aku berdiri bersandar di pagar kaca yang tebal, berlantaikan kayu jati premium, mengenakan gaun sutra emerald rancangan desainer Paris yang membalut tubuhku dengan keanggunan absolut. Di tanganku,
Secangkir teh Darjeeling hangat mengepulkan aroma ketenangan. Sebuah kemewahan hakiki yang kini bisa kunikmati setiap saat tanpa harus menahan telinga dari cibiran tajam tentang wanita berstatus benalu. Melalui pintu kaca geser yang sengaja kubuka lebar, aku bisa melihat Raka, putra semata wayangku itu, sedang tertawa riang menyusun balok-balok Lego edisi terbatasnya di atas karpet bulu domba asli. Tidak ada lagi gurat ketakutan di wajah polosnya. Tidak ada lagi ancaman bayang-bayang dari sosok ayah berhati iblis yang menganggap tangisannya sebagai beban. Raka kini sepenuhnya berada dalam perlindungan mutlakku. Ia adalah pewaris sah dari takhta kekaisaran bisnisku. Seorang pangeran kecil yang tak akan pernah lagi tersentuh oleh nistanya debu kemiskinan, apalagi dilempar ke lingkungan menjijikan yang dipenuhi oleh pekatnya bau selokan. 6 bulan telah berlalu sejak malam badai eksekusi itu. 6 bulan sejak aku menanggalkan identitas palsuku sebagai istri penurut yang selalu berlindung di balik daster lusuh andalan. Kini aku telah kembali menduduki kursi Direktur Utama PT Nurma Investama secara terbuka dan penuh wibawa. Berita tentang kembalinya sang ratu korporat menghiasi halaman depan majalah bisnis nasional. Kinerja perusahaanku meroket tajam, mencetak angka profitabilitas dan perluasan portofolio investasi yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah keluarga kami. Tanpa adanya sosok parasit yang diam-diam menyedot energi dan hartaku setiap bulan, sayap kekuasaanku kini membentang bebas tanpa batas. Pintu utama penthouse berdenting pelan, disusul oleh langkah teratur dari ketukan sepatu hak tinggi milik asisten kepercayaanku, Sarah. Ia melangkah masuk mendekatiku, membawa sebuah tablet tipis berenkripsi dan sebuah map kulit berwarna hitam. Wajahnya memancarkan tingkat kepuasan profesional yang sangat presisi. Selamat pagi, Nyonya Nuri. Laporan akhir bulan dari Divisi Hukum dan Intelijen Swasta kita sudah siap untuk direview. Sapa Sarah elegan, meletakkan map tebal itu di atas meja kaca di sampingku. Aku menyesap tehku dengan pelan, membiarkan rasa hangatnya mengalir membasahi kerongkonganku. Katakan padaku garis besarnya saja, Sarah. Apakah pertunjukan komedi tragedi masa lalu itu sudah mencapai babak penutup yang paling memuaskan? Sarah tersenyum tipis, membuka tablet layarnya. Sangat memuaskan, Nyonya. Pengadilan negeri telah mengetuk palu vonis secara final kemarin sore. Subjek Alpha, Galih Mahendra, resmi divonis hukuman penjara selama 8 tahun kurungan atas rentetan tindak pidana fraud tingkat tinggi, pemalsuan dokumen negara, dan kejahatan penelantaran anak di bawah umur. Di luar dari hukuman pidana fisiknya, gugatan perdata kita telah dikabulkan sepenuhnya tanpa bantahan oleh majelis hakim. Berapa sisa saldo kewajibannya setelah proses likuidasi aset rampung? Tanyaku dingin, menatap lurus ke arah matanya. 0 besar, Nyonya. Bahkan jauh berstatus minus. Seluruh aset pribadinya, sisa dana pensiun, asuransinya, hingga barang-barang elektronik kecil miliknya telah disita paksa oleh negara dan dilelang. Namun nilainya sama sekali tidak cukup untuk menutupi denda kerugian sebesar 15 miliar rupiah yang kita bebankan ke pundaknya. Ditambah lagi, namanya secara permanen telah diukir dalam daftar blacklist BI. Galih Mahendra kini secara resmi terikat oleh rantai utang abadi. Dia adalah narapidana bangkrut yang akan menghabiskan sisa hidupnya sebagai budak sistem perbankan yang paling menyedihkan. Aku tertawa pelan. Sebuah tawa aristokratis yang begitu merdu, namun sesungguhnya membawa getaran mematikan bagi siapapun yang mendengarnya. Galih, sang direktur halu yang dulu merasa dirinya paling jagoan karena merasa telah berbaik hati memberikan sandang pangan untuk numpang hidup pada istri yang ia anggap bodoh, kini benar-benar telah membusuk di dasar kerak bumi. Dokumen rumah yang selalu ia banggakan kepada selingkuhannya itu ternyata adalah aset beracun mematikan yang mengakhiri seluruh napas kebebasannya. Ia mempertaruhkan segalanya hanya demi segenggam uang muka penipuan properti. Dan pada akhirnya, sistem auto debit rahasia merampas habis harga dirinya hingga tak bersisa. Lalu bagaimana dengan kabar wanita tua yang gila kehormatan itu? Tanyaku lagi. Menggeser pandanganku kembali menatap deretan gedung pencakar langit Jakarta yang bermandikan cahaya matahari. Sarah membalik halaman laporannya dengan gerakan luwes. Ibu Lastri terpantau terakhir kali berada di kawasan kumuh pinggiran rel kereta api di Jakarta Utara. Ia tampaknya sudah tidak lagi memiliki akal sehat yang utuh. Tim intelijen kita melaporkan bahwa ia seringkali terlihat mengais-ngais sisa makanan berjamur di tumpukan sampah pasar.
Meracau tak keruan tentang perhiasan berlian dan capital gain sambil memeluk sebuah tas kulit palsu yang sudah robek-robek. Ia benar-benar telah resmi menjadi seorang gelandangan absolut. Nyonya. Tidur beralaskan kardus basah di sebuah gubuk reot liar yang bahkan sama sekali tidak layak untuk dihuni oleh hewan jalanan sekalipun. Dan si pelakor murahan itu? Lanjutku tanpa nada. Fanny sempat mencoba melarikan diri ke Pulau Bali setelah tim penagih kita menyita seluruh pakaian dan barang mewahnya secara paksa. Namun tanpa modal uang dan tanpa gaya hidup mewahnya, ia mencoba bermain api dengan menipu seorang pengusaha lokal di sana. Sayangnya, calon korbannya kali ini memiliki koneksi langsung ke sindikat preman bawah tanah. Fanny ditangkap oleh para lintah darat jalanan. Berdasarkan hasil audit forensik dari informan bayaran kita, ia kini dipekerjakan secara paksa tanpa dibayar di sebuah klub malam kelas bawah di pelosok pulau demi melunasi utang-utang barunya. Ia telah resmi menjadi sampah sejarah yang tak akan pernah lagi memiliki keberanian untuk menginjakkan kakinya di ibu kota. Semuanya telah selesai. Keadilan finansial dan hukum karma telah menjalankan fungsinya dengan tingkat akurasi 100% tanpa meleset sedikit pun. Kerja bagus, Sarah. Tutup berkas menjijikan mereka untuk selamanya dan bakar dokumen fisiknya. Jangan pernah lagi berani menyebut nama-nama itu di hadapanku. Mereka sudah tidak eksis di dimensi kehidupanku. Perintahku dengan nada mutlak, menyerahkan cangkir teh yang sudah kosong itu kepadanya. Baik, Nyonya Nuri. Saya permisi undur diri. Sarah menunduk hormat dengan sangat dalam, berbalik dan melangkah pergi, meninggalkanku kembali dalam kesunyian pagi yang sangat damai. Aku membalikkan badan, kembali bertumpu pada pagar kaca. Setiap aset yang kumiliki, setiap lembar saham, dan setiap meter persegi tanah yang terdaftar atas namaku adalah perisai pelindung yang tak akan pernah bisa tertembus oleh pedang pengkhianatan manapun. Pengalaman kelam ini telah mengajariku satu pelajaran paling berharga dalam hukum bertahan hidup. Kemerdekaan seorang wanita sejati tidak hanya diukur dari seberapa keras ia bisa menangis bersuara saat disakiti, melainkan dari seberapa kokoh dan mandiri ia berdiri tegak di atas pilar finansialnya sendiri. Uang memang tidak pernah bisa membeli cinta yang tulus dan jujur. Tetapi uang dan kecerdasan mematikan untuk mengelolanya secara absolut mampu membeli kekuatan besar, untuk menghancurkan mereka yang berani memalsukan cinta itu demi keuntungan pribadi. Aku menatap langit biru yang cerah membentang di atasku. Bersumpah pada diriku sendiri bahwa aku akan melatih Raka dengan prinsip baja korporat yang sama. Ia akan tumbuh menjadi pria terhormat yang menghargai kesetiaan, memahami tingginya nilai integritas, dan mengetahui dengan sangat pasti bagaimana cara mengunci rapat kerajaan bisnis keluarganya dari serangan makhluk-makhluk rakus yang terus berkeliaran di luar sana. Aku memulai kisah ini sebagai korban dari sebuah panggung kebohongan yang menjijikkan, dihina, direndahkan tanpa ampun, dan diinjak-injak harga dirinya oleh orang-orang yang seharusnya menjadi pelindung terdepanku. Mereka mengira aku sangat lemah karena aku selalu memilih diam dan menunduk pasrah. Mereka sama sekali tidak pernah menyadari bahwa diamnya seorang wanita yang memegang kendali finansial penuh adalah persiapan hening dari sebuah badai pembantaian berdarah. Dengan hak veto absolut di tanganku, aku tidak perlu repot-repot berteriak, melabrak dengan beringas, atau menangis meraung-raung di depan umum selayaknya karakter wanita lemah di dalam sinetron murahan. Aku hanya perlu duduk manis, memindahkan angka-angka, menyusun jebakan legal yang mematikan, dan membiarkan keserakahan mereka sendirilah yang menarik tuas tiang gantungan mereka. Malam itu, aku adalah sang eksekutor tunggal. Keadilan yang kutegakkan adalah keadilan yang sangat dingin, terencana, presisi, dan benar-benar tanpa ampun. Namun pada akhirnya, itulah jenis keadilan absolut yang berhasil membersihkan jiwaku dari polusi pengkhianatan, memberiku hak istimewa untuk kembali memulai kehidupanku di atas singgasana yang jauh lebih berkilau. Jejak kakiku dan Raka kini berada di atas jalan sutra yang baru. Rute masa depan yang kami bangun tepat di atas reruntuhan masa lalu yang telah kuhancurkan dan kuratakan dengan tanganku sendiri. Tidak akan ada lagi kebohongan, tidak akan ada lagi rasa belas kasihan palsu. Mulai detik ini dan untuk selamanya, aku adalah satu-satunya ratu yang bertahta mutlak di atas takdirku sendiri. Panggung sandiwara ini telah resmi kututup rapat. Dan kemenangan ini terasa luar biasa abadi. Tamat.